Monster-monster itu mengamuk, merobek semua yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, manusia berlari menyelamatkan diri, putus asa untuk melarikan diri dari kekacauan. Dungeon dan portal mulai bermunculan di seluruh dunia, melepaskan kawanan monster yang mengancam umat manusia. Manusia sangat menderita di tangan makhluk tak dikenal ini, dan beberapa negara telah runtuh. Monster-monster itu memancarkan energi sihir beracun yang bertahan di udara, perlahan meresap ke dalam tubuh manusia dan meracuni mereka dari dalam keluar. Mayat beracun itu berubah saat tergeletak di tanah. Tepat ketika mereka akan punah, secercah harapan muncul. Beberapa individu terbangun, mendapatkan bakat unik. Mereka yang memiliki keterampilan menjadi hunter yang bertarung dengan monster. Hunter itu bergerak cepat, dengan terampil menebas monster-monster di jalannya sebelum mendarat dengan anggun di depan monster raksasa. Monster itu meraung di atas, siap menyerang hunter. Dia meluncurkan pedangnya ke udara, mengarah tepat ke dahi monster itu. Monster itu jatuh ke tanah tak bernyawa dan kalah. Dia kemudian mengeluarkan pedang sihir dari monster yang dikalahkan. Sambil memegang pedang yang baru diperolehnya, dia mendapatkan kekuatan monster. Tepat ketika dia berpikir pertempuran telah berakhir, monster raksasa muncul. Cyclops mengangkat senjatanya yang besar, siap untuk menjatuhkannya. Pukulan dahsyat meluncur ke arah hunter. Dia langsung mengaktifkan skill langkah cepat pedang, memungkinkannya untuk menghindari serangan yang datang tepat pada waktunya. Skill lain dari monster laba-laba diaktifkan, melumpuhkan monster itu dengan benang lengketnya. Cengkeramannya meletus dengan kekuatan yang membara. Dia memposisikan dirinya untuk serangan, membuka setiap gelar yang telah dia peroleh sejauh ini. Tubuhnya melonjak dengan amarah yang membara saat dia mengangkat pedangnya, mengunci mata dengan lawannya, bertanya-tanya akan menjadi seperti apa. Dengan ledakan kekuatan, dia memberikan pukulan terakhirnya. Dengan pukulan terakhir ke tanah, pendekar pedang sihir bernama Toji berdiri tegak, mengakhiri pertempuran. Semuanya dimulai dengan seorang anak yang pernah dianggap tidak berbakat, memilih untuk membela orang-orang yang dicintainya, melampaui musuh, dan pada akhirnya menjadi yang terkuat. Dia mulai mengeluarkan pedang baru dari mayat monster yang jatuh. Dia berdiri dengan tatapan tajam saat dia mengangkat pedang monsternya dengan mudah. Matanya membelalak, tidak percaya ini terjadi. Dia berdiri membeku di depan gerbang Dungeon saat monster muncul, siap untuk melahapnya. Dia tersentak kaget dan berteriak ketakutan. Terengah-engah, dia bangun dari mimpi buruk. Dia duduk, menangkupkan dahinya saat dia merenungkan mimpi itu. Berita itu muncul. Sebuah gerbang Dungeon dilaporkan muncul di distrik Vertertuni. Matanya tertuju pada gerbang berbahaya itu, merenungkan para hunter dan individu terampil yang diizinkan mendekat. Adiknya, Mayu, tiba-tiba memanggil dan memarahinya. Dia dengan gugup mengklaim dia sibuk memicu respons tegasnya. Dia bergegas ke ruang makan, berteriak bahwa sarapan sudah siap. Dia tersenyum saat dia mengingat menjalani hidup bersama adiknya dan terus-menerus dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sebuah gambar orang tuanya muncul, tersenyum saat mereka memanggil namanya. Wajah cerah mereka mendesak Toji muda untuk berbuat baik kepada orang lain, dan dia membalas mereka dengan mata polos. Karena kebaikan bawaan mereka meminjam uang dari pemberi pinjaman untuk teman mereka. Pada akhirnya, teman mereka mengkhianati mereka dan menghilang, meninggalkan mereka dalam kesulitan. Dibebani oleh utang, para penagih menekan untuk pembayaran yang terkait dengan mendiang orang tua mereka, mendesaknya untuk menyerahkan adiknya untuk menyelesaikan masalah. Dengan mata berkaca-kaca namun melotot, dia tidak melepaskan adiknya. Merasakan ketegangan sampai sekarang, dia tidak bisa membayangkan menyerahkannya kepada mereka. Adiknya menyerahkan sarapan kepadanya, tersenyum saat dia menyebutkan dia juga menyiapkan makan siang. Dia tersenyum dan masih merenungkan kata-kata orang tuanya untuk berbuat baik hanya untuk adiknya. Dia menggumamkan permintaan maaf saat dia duduk, tetapi matanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menerimanya. Dia menunduk, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang sedang dialami kakaknya. Dia memberinya tatapan khawatir, dengan lembut menepuk bahunya untuk meyakinkannya. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan kotak makan siangnya di tangan. Tiba-tiba, pedang kendo di samping menarik perhatiannya. Dia berhenti sejenak saat dia mengenang tentang melakukan kendo di masa lalu. Dengan menutup matanya dengan kuat, dia berharap memiliki bakat dan menjadi seorang hunter untuk melawan monster-monster itu. Bibirnya menegang saat dia dengan kecewa berjalan keluar pintu. Di kantor, seorang kolega tiba-tiba meminta maaf, membuatnya menatapnya dengan bingung. Dia memohon untuk menutupi inspeksi untuknya, dan dia dengan canggung setuju mendapatkan rasa terima kasih darinya. Kebaikan Toji menyelamatkan rekan-rekannya, membuat rencana mereka berhasil. Dia mendengar mereka mengatakan mereka takut untuk mendekat. Gadis itu menambahkan bahwa yang baru kemungkinan akan terbentuk karena sisanya. Dia mendengarkan dengan seksama untuk informasi lebih lanjut, tetapi seorang kolega menyuruh yang lain untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri, mengatakan dia hanya akan mengukur energi sihir dan kembali dengan cepat. Seorang pria tiba-tiba berteriak kepadanya, mendesaknya untuk bergerak lebih cepat saat dia meminta maaf dan berlari menuju mobil. Saat mobil melaju ke depan, rekan-rekannya berbicara tentang energi sihir Dungeon yang berubah menjadi batu sihir mahal. Mereka dengan senang hati membicarakannya, berharap untuk kenaikan gaji. Dia melihat ke arah mereka dan menatap keluar jendela, memikirkan tentang batu-batu sihir berharga dan bagaimana mereka dapat membahayakan orang biasa. Dia melihat keluar, menerima bahwa pekerjaan kotor adalah semua yang dia miliki tanpa bakat. Sopir memanggil saat dia melihat kepala batu sihir. Setelah mencapai lokasi Dungeon, rekannya memerintahkan Toji untuk mengukur energi sihir. Dia melangkah keluar dari mobil dengan perlengkapan lengkap, siap untuk tugas-tugas berbahaya di depan. Dia mendekat ke batu sihir, dengan hati-hati bergerak maju. Dia mengukur energi batu dengan sebuah alat dan melihatnya, mengungkapkan sekitar 1000. Dengan seringai terkejut, rekannya berpikir untuk menghasilkan banyak uang darinya. Rekannya memanggilnya kembali. Dia menghela napas lega karena kembali dengan selamat. Pikiran Toji bergema, ingin kembali ke rumah untuk Mayu. Tepat saat mobil akan bergerak, kegelapan yang pekat menyelimuti kota. Sopir itu terkejut dan bingung saat Toji menjadi khawatir. Dungeon itu memancarkan energi yang kuat, membuat mereka berteriak ngeri.
Sopir itu tidak percaya, dan Toji menjadi ketakutan. Dungyeon itu tiba-tiba terbuka, memancarkan hembusan angin, menarik segala sesuatu saat jeritan orang-orang bergema. Rekan-rekannya tersentak ngeri saat dia berteriak dengan sangat tidak percaya. Mobil itu terjebak dalam energi Dungyeon dan menariknya masuk. Toji perlahan membuka matanya, bingung tentang keberadaannya. Dengan suasana gelap, dia menyadari bahwa mereka berada di dalam Dungyeon. Wajahnya membeku saat rekan-rekannya saling memeriksa satu sama lain. Saat dia menyadari bahaya, matanya membelalak panik, menyadari bahwa mereka akan dimakan oleh monster itu. Rekannya tersentak saat dia melihat ke depan, mendesak semua orang untuk keluar dari mobil. Dari kegelapan, sekelompok monster menakutkan muncul. Tepat saat mereka bersembunyi di antara bebatuan, kerikil itu mengepung mobil. Monster-monster itu mengerumuni mobil dan mencabik-cabiknya dalam hitungan detik. Mereka berdiri membeku ngeri, hendak lari menyelamatkan diri. Berlari secepat mungkin, Toji menyadari bahwa monster-monster itu memotong jalan keluar mereka. Dia merasa seluruh situasi itu membuat frustrasi. Seseorang tiba-tiba bertanya kepada mereka, membuat mereka berhenti. Mereka melihat sekelompok orang berkumpul bersama, jelas tidak menyadari di mana pintu keluar mungkin berada. Dia melihat ke arah mereka, menyadari bahwa mereka juga telah ditelan oleh gerbang. Seorang pria dengan ragu bertanya apakah ada yang memiliki keterampilan tempur. Rekan-rekannya mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa mereka memilikinya. Dia mengalihkan pandangannya saat teringat perlengkapan perusahaan. Anak itu kesulitan bernapas saat ibunya dengan lembut memeluknya. Toji menawarkan perlengkapan kepala itu kepada ibu tersebut, mengatakan itu akan membantu, membuatnya berterima kasih. Saat dia hendak pergi, anak itu memanggil dan berterima kasih padanya dengan senyum cerah. Dia membalasnya dengan senyuman. Dia berhenti di tengah jalan, terkejut oleh ancaman mendadak. Seekor kobold muncul dengan geraman mengancam, menyebabkan kepanikan saat semua orang lari menyelamatkan diri. Pandangannya tertuju pada ibu dan anak itu, memanggil rekan-rekannya yang memiliki keterampilan tempur. Dia membentak mereka untuk menyerang sementara dia menarik perhatiannya. Rekan-rekannya memahami situasinya dan setuju. Toji menggunakan peralatannya, melumpuhkan serangan kobold, memberi rekan-rekannya kesempatan untuk menyerang monster itu. Kobold mengeluarkan geraman menakutkan saat dengan marah membayangi dirinya membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara sekutunya tetap membeku ketakutan, dia dengan susah payah berteriak putus asa untuk menyerang monster itu. Keduanya meliriknya ragu-ragu. Ekspresi mereka berubah saat mereka menyadari dia telah menjadi umpan yang sempurna. Mata Toji membelalak tak percaya. Dia terengah-engah berteriak putus asa saat keduanya melarikan diri. Dia menggertakkan giginya dengan marah, berjuang untuk menghentikan monster itu. Dia menendang monster itu dengan putus asa untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Rasa sakit menyiksa tubuhnya. Namun dia bergerak tanpa ragu untuk menemukan jalan keluar. Para goblin segera memperhatikannya dan mulai mengejar saat dia berlari dengan putus asa untuk menghindari tertangkap. Dia berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari mengerahkan monster ke orang lain, merencanakan pelariannya sendiri. Kakinya terasa terpaku ke tanah. Toji menatap ogre yang menjulang di hadapannya. Baru saat itulah dia menyadari para goblin telah memancingnya langsung ke arah ogre. Ogre itu mengangkat senjatanya untuk menyerang, memukulnya ke tanah, tetapi dia cukup cepat untuk menghindar. Merebut senjata itu, dia membuat goblin itu khawatir. Dia menyiapkan dirinya dengan sikap seperti dalam kendo. Seorang goblin bergegas ke arahnya, tetapi dia menghadapinya dengan serangan pedang. Didorong oleh tekad, dia menindaklanjuti dengan pukulan lain. Yang lain menerjang dari belakang dan menyerangnya sebelum dia bisa bereaksi. Dia melolong kesakitan. Para goblin mengerumuninya dari semua sisi dan menyerang tanpa ampun. Tubuhnya menjadi lemas saat dia kehilangan kesadaran. Kenangan keluarganya, masa kecilnya, anak kecil yang tersenyum, dan adik perempuannya yang tercinta melintas di benaknya. Secercah harapan berkedip di matanya. Di belakang monster dan goblin yang menjulang tinggi itu ada hadiah dari ruang bawah tanah. Itu adalah peti harta karun yang terbuat dari perak suci. Itu berisi barang-barang legendaris yang dikenal sebagai relik ruang bawah tanah. Hanya 6 dari mereka yang pernah ditemukan di dunia. Dengan seluruh kekuatannya, dia bangkit berlari menuju goblin dan bertarung dengan mereka. Saat ogre bersiap untuk menyerang, dia melemparkan goblin itu dengan sekuat tenaga, membuat ogre itu lengah. Dia meluncur di bawah ogre yang terganggu, meraih peti perak itu. Dia dengan putus asa membuka peti itu hanya untuk menemukan gulungan di dalamnya. Dia tampak terkejut, mengira itu adalah kertas yang tidak berharga. Ogre itu mendapatkan kembali kekuatannya dan memukulnya dari belakang, membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Toji muda memandang orang tuanya yang tersenyum menyuruhnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagian dari dirinya mempertanyakan kebaikannya, yakin itu hanya membawanya kesengsaraan. Ogre itu berdiri di depan tubuhnya yang terluka. Gulungan itu bersinar terang saat dia memanggilnya. Dia memohon agar gulungan itu merespons. Geraman keluar dari ogre saat dia dengan panik meraih gulungan itu. Setiap jangkauan putus asa datang dengan api di matanya, tidak menyadari bahaya di belakangnya demi satu-satunya saudara perempuannya. Ogre itu meraung saat akhirnya mencengkeram gulungan itu. Tepat ketika monster itu mengayunkan senjatanya untuk menyerang, cahaya berapi-api tiba-tiba menelannya. Gulungan itu diaktifkan, memindai statusnya dan memilih keterampilan yang ideal untuk bertahan hidup. Keterampilan pendekar pedang sihir diaktifkan, dan energi meledak keluar saat sosok itu muncul. Ogre itu menyaksikan dengan marah. Toji berdiri dengan baju besi lengkap saat dia melepaskan kekuatan yang telah dia peroleh. Dia melihat dirinya sendiri dan terpana oleh keterampilan baru itu. Dia menghadapi monster-monster itu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Keterampilan menciptakan pedang dari monster yang dikalahkan adalah miliknya. Dari kejauhan, Kabul melancarkan serangan langsung kepadanya. Dia memberikan pukulan keras, membuat monster itu langsung mati. Dia kemudian memperoleh pedang sihir pertamanya. Para goblin mundur ketakutan. Dia tampak garang saat dia mengaktifkan keterampilan itu. Dia bergerak dengan kecepatan dan presisi dan langsung menjatuhkan monster-monster itu. Sekelompok monster baru mengintai dalam bayang-bayang saat dia menarik pedang baru dari sisa-sisa goblin. Dengan pedang goblin di tangan, keterampilan penglihatan malam diaktifkan,
mengungkapkan monster yang mengintai dalam kegelapan. Goblin itu menjerit, membuatnya dengan cepat memusnahkan mereka semua. Dengan tatapan marah, ogre itu menyerangnya, membuatnya menghindar seketika. Pedang Toji mengenai ogre dengan kuat, terkejut dengan ketangguhannya. Ogre itu menyerang lagi saat dia mengangkat pedangnya untuk menangkis pukulan itu. Pedangnya rusak, membuat sistem memberikan peringatan. Dia membuang semuanya karena dia tidak lagi membutuhkannya. Dia mengangkat tangannya mulai mengekstraksi pedang baru dari monster yang dikalahkan. Dia meraih pedang itu, melemparkannya satu persatu, membuat ogre itu terganggu. Menangkapnya lengah sepenuhnya, pedang itu mengenai mata ogre dan membuatnya menjerit kesakitan. Pedang mengiris melalui udara tipis. Ogre itu menangis sementara pedang itu menembus jauh ke dalam dagingnya. Toji mengejek ogre saat dia mendaratkan pukulan dari belakang. Raungannya bergema saat ia terhuyung mundur. Ogre itu berlutut saat dia membuat keputusan tegas untuk meninggalkan kebaikan. Monster itu menatapnya ketakutan. Dia mengangkat senjatanya dan menyerang dari atas, membidik matanya. Dia menjatuhkan pedangnya dengan pukulan terakhir saat ogre itu jatuh. Sebuah perintah muncul di mayat ogre. Dia melihatnya sambil terengah-engah. Menghasilkan pedang sihir, dia mengawasi tangannya mencoba meraih kekuatan yang telah dia peroleh. Memegang pedang yang baru diekstraksi, dia memperoleh keterampilan peningkatan kekuatan. Melihat lebih dekat dan memperhatikan pedangnya memiliki peringkat yang mirip dengan pemburu, dia melihat ke atas dengan terkejut saat ruang bawah tanah mulai runtuh. Dia dengan cepat mulai bergerak maju, dan tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Tergeletak di tanah adalah mayat dari dua colie yang telah meninggalkannya. Mayat pengemudi tetap terpelintir, sementara yang lainnya berjuang keras. Toji berpikir itu adalah karma mereka. Dia menuju gerbang ruang bawah tanah dengan semangat untuk melihat adik perempuannya lagi. Para pejabat berkumpul di luar gerbang ruang bawah tanah untuk mengamankan area dan memastikan keamanan. Gadis itu mengumumkan bahwa 5 kobold mendekat. Tepat saat mereka muncul dari gerbang, para pemburu bergerak cepat untuk menebas mereka. Pria itu memperingatkan para pemburu khusus untuk lendir yang masuk. Para hunter menegang saat monster-monster keluar dari gerbang, menyadari bos telah pergi dan kendali telah berpindah. Yuji dari asosiasi hunter menyuruh para hunter untuk tetap tenang dan mengambil kendali. Jika keadaan memburuk, dia akan bergantung pada Mari. Sebuah siluet muncul di belakang para hunter peringkat ketiga negara itu, Mari. Matanya menyipit saat dia mengingat proses membersihkan Dungeon. Langkah pertama adalah melenyapkan monster-monster kecil, lalu mengalahkan bosnya. Jika langkah itu tidak diikuti, monster yang tersisa akan mencoba melarikan diri dari Dungeon. Wajahnya meredup karena memikirkan para hunter yang gagal. Yuji dengan tegas menyatakan bahwa hunter yang bertanggung jawab akan dibawa. Keterlambatan pasukan bela diri memicu frustrasinya. Batu ajaib tumbuh dengan cepat saat gerbang bersinar terang. Dia kemudian mengumumkan bahwa monster besar akan datang, menduga itu adalah bosnya. Dia memerintahkan para hunter untuk mempersiapkan diri. Para hunter kemudian mengambil posisi bertempur dengan senjata di tangan. Mari menatap tajam, siap menghunus pedangnya. Seseorang melangkah keluar dari gerbang. Toji keluar dengan ekspresi bingung. Dia melihat orang-orang yang menunggu di luar. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka adalah para hunter. Dia menatap ke depan sambil berpikir mereka berencana untuk masuk ke dalam. Pandangannya tertuju pada ibu dan anak itu. Rasa lega menyelimutinya. Yuji memerintahkan para hunter untuk mengepung Toji. Dia semakin khawatir saat mereka perlahan mengepungnya. Dia terkejut dan bingung saat para hunter tiba-tiba menyerbu masuk. Tim itu menatap layar dengan kebingungan yang semakin besar. Yuji bertanya kepada staf tentang tingkat kekuatan sihirnya. Dia hampir tidak bisa mempercayainya ketika dia mengetahui itu melebihi 10.000. Para hunter bingung karena energinya yang luar biasa. Yuji menegang dan mulai berkeringat saat dia menyadari betapa buruknya situasinya. Gagal mengalahkannya akan menjamin tempatnya di antara monster peringkat tertinggi. Toji tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Dia keliru dianggap sebagai monster saat dia berdiri di sana dengan panik. Khawatir dengan lonjakan energi magisnya yang luar biasa, dia akhirnya menyadari betapa berbahayanya dia. Para hunter terus maju, meninggalkannya berdiri dalam konflik batin, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia menghadapi para hunter yang bersemangat, tahu bahwa permohonan apapun akan sia-sia. Dia merasa ngeri, berpikir kematiannya akan meninggalkan Mei sendirian. Toji dilanda keputusasaan dan keraguan. Dia dikejutkan oleh notifikasi itu, dan sistem mendesaknya untuk menonaktifkannya dengan keterampilannya. Dia berdiri bingung dan tidak yakin. Sistem kemudian menambahkan informasi yang dia butuhkan. Memahami apa yang coba dikatakan sistem, dia dengan percaya diri memutuskan untuk melarikan diri dan menonaktifkan keterampilannya. Dia mengambil langkah, membuat Mari merasa khawatir. Tanpa ragu, dia bergegas maju dan menyerang lebih dulu dengan pedangnya. Toji melesat melewati bangunan tinggi itu, membuat Mari terpana. Dia sangat ingin tidak membiarkannya melarikan diri. Dia lari dengan cepat di depannya menyebabkan Toji merasa terkejut dan lengah. Mengangkat pedangnya, dia mengaktifkan keterampilannya dan memukulnya dengan sekuat tenaga, membuatnya menghindar dengan cepat. Dia tampak ketakutan melihat beton yang rusak. Matanya bertemu dengan matanya saat dia diingatkan tentang keterampilan itu, menyadari bahwa dia adalah ahli pedang bernama Mari. Dia kemudian mengaktifkan keterampilannya untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Dia berlari melewati puing-puing yang berjatuhan meninggalkan Mari di belakang. Dia mendarat di potongan yang lebih besar, dengan paksa menendangnya kembali. Mari bersiap saat puing-puing jatuh dengan cepat ke arahnya. Dia kagum dengan gerakan Toji. Namun, dia mengirisnya di udara, menyebabkan puing-puing itu pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil saat jatuh. Yuji kagum saat dia melihat ke atas dari tanah. Mari mendarat di tanah. Dia melirik sekeliling dengan bingung saat kehadiran magis itu menghilang. Dia mengertakkan gigi karena frustrasi saat dia kehilangan Toji. Ekspresinya menghangat saat dia didorong oleh tekad untuk menyelesaikannya. Di gang gelap, Toji hampir tidak bisa berdiri dengan banyak memar. Sistem muncul, membuatnya menyerah padanya dalam kesakitan. Mei berputar karena terkejut. Dia tersentak ngeri saat dia melihat ke bawah.
Dia berteriak ketakutan saat dia melihat kakaknya terbaring di tanah dengan memar di sekujur tubuh. Bak itu dipenuhi dengan pakaiannya yang kotor. Dia melihatnya dengan khawatir. Dia ingat betapa khawatirnya Mei. Dia berbohong bahwa ada kecelakaan di tempat kerja. Dia mengepalkan rahangnya karena memikirkan luka-lukanya. Luka-lukanya sembuh seketika saat dia melihat tubuhnya. Dia mulai membersihkan pakaiannya untuk menghilangkan bukti. Masuk ke kamar mandi dan memanggilnya, yang membuatnya terkejut. Dia berbalik ke arahnya memikirkan apakah dia tahu. Dia tiba-tiba duduk dan bertanya kapan dia menjadi berotot. Dia melihat tubuhnya yang berotot dengan bingung atas transformasi itu. Mei memperhatikan peningkatan kakaknya dan mengira itu adalah percepatan pertumbuhan. Dia kemudian setuju dengan canggung. Dia mengepalkan tinjunya berpikir itu karena keterampilan itu. Dia merasa bersyukur atas keterampilan yang memungkinkan untuk bersama Mei lagi. Mereka terkejut dengan panggilan tiba-tiba di pintu. Dia kemudian mengenali suara itu milik para penagih hutang. Ketukan keras dari pintu terus datang saat mereka berdiri. Dia menginstruksikan Mei untuk bersembunyi di belakang yang mana dia setuju. Dia membuka pintu. Tuan Saku muncul di hadapannya dengan seringai lebar di wajahnya. Toji bertanya alasannya berkunjung. Dia menyeringai saat dia menyarankan untuk berbicara di luar. Dia kemudian mempertimbangkan kembali dan menunjuk ke dalam. Toji mengertakkan gigi saat dia setuju untuk berbicara di tempat lain. Di lingkungan yang gelap, dia menerima pukulan tiba-tiba di wajah. Dia mendarat di tanah saat Sokka bersiap untuk membalas budi. Dia menunjukkan bahwa sampah menghasilkan sampah. Dia mengenakan senyum bengkok saat dia bersiap untuk menginjak kepala Toji karena melarikan diri dari utang. Dia mengerang kesakitan saat kaki itu mengenai kepalanya. Dia dengan gemetar bangkit saat dia memberitahu Soku bahwa dia tidak punya uang. Soku kemudian mengancam nyawanya dan masa depan saudara perempuannya. Mereka tertawa saat mereka ingat memiliki banyak klien untuk saudara perempuannya membayar hutang. Toji menatap tajam setelah mendengar mereka akan menyentuh Mayu. Sokka menegaskan dengan tatapan provokatif. Meskipun dunia dihancurkan oleh monster, dia hanya peduli pada uang saat menendang Toji. Dia dengan gila meneriakkan uang sambil terus memukulinya hingga jatuh ke tanah. Mereka tertawa saat dia dipenuhi dengan banyak memar. Toji tiba-tiba bangkit berdiri, yang membuat mereka lengah. Dia dengan marah menghadapi mereka dan berkata dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sokka mengertakkan giginya karena sangat tidak percaya. Dia dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Pria itu dengan ganas mengayunkan pedangnya ke arah Toji. Aura berapi-api Toji berkobar saat dia menangkap bilah pedang itu di tangannya menyebabkan pria itu membeku. Dia dengan pahit berterima kasih kepada mereka karena telah menghancurkan hidupnya. Dia mengangkat ujung pedang, yang membuat pria itu ketakutan saat dia menambahkan musik juga. Dia mengubah sikapnya dan mengaktifkan keahliannya untuk membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Sistem memberinya peringatan untuk hanya menggunakan keahliannya dengan cepat. Dia dengan tegas menjawab dengan penegasan, tidak membiarkan para penagih itu selamat sampai hari berikutnya. Orang-orang itu berdiri membeku karena tidak percaya. Pria itu hendak berbicara lebih banyak ketika Toji membungkam mulutnya. Dia melotot dan memerintahkan pria itu untuk tidak bersuara. Pria itu memohon padanya untuk berhenti. Toji tiba-tiba membantingnya ke tanah tanpa peringatan. Yang lainnya terkejut saat dia mengaktifkan keahliannya. Dia bergerak cepat dan memotong pria itu dengan bersih. Matanya menyala dengan tatapan mengancam. Sokka ketakutan sambil mengeluarkan pistol. Dia menarik pelatuknya terus-menerus. Toji kemudian menggunakan pedangnya untuk menghindari peluru. Kepanikan dan ketidakpercayaan terpancar di wajah Sokka. Toji maju perlahan sementara pria itu dengan putus asa memohon padanya untuk berhenti. Wajahnya meredup saat dia berdiri tegak, dan Sokka berteriak dalam ketakutan yang murni. Ketakutan menahan pria tua itu, dia memohon demi keluarganya, sementara Toji maju dengan tegas. Dia mengangkat pedangnya sambil mengingatkan Sokka bahwa dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Soku memohon padanya untuk berhenti, tetapi dia menebasnya, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sistem muncul saat dia berdiri memandangi mayat-mayat itu, memberinya kesempatan untuk mengklaim gelar. Setelah konfirmasi, ia mencari gelar dan menugaskannya sebagai brutal. Dia menunduk dengan ekspresi redup. Dia berhenti sejenak sambil merenungkan buff yang diberikan oleh gelar itu kepadanya. Dia bertanya-tanya apakah mengalahkan mereka memicu gelar itu. Dia menunduk ke mayat-mayat itu dan mengatakan bahwa gelar brutal lebih cocok untuk mereka daripada dirinya. Mei duduk dengan cemas saat dia mendengar kakaknya. Dia berlari ke arahnya menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia memberinya senyum meyakinkan. Dia memperhatikannya dengan lega di matanya dan memeluk erat kakaknya. Dia memejamkan mata saat dia bersumpah untuk melindungi satu-satunya adik perempuannya. Dia menurunkan pandangannya dan memilih untuk tidak memberitahu adiknya tentang keahlian itu. Mi menatapnya dengan bingung. Keduanya tidak melepaskan pelukan saat mereka berbagi pelukan yang tulus. Berita melaporkan bahwa 3 mayat ditemukan dan diduga monster menyerang mereka. Mi menyadari bahwa mayat-mayat itu ditemukan di dekat kota mereka. Toji merasa lega ketika kejadian tadi malam disalahkan pada monster. Sikapnya ditunjukkan di televisi sebagai monster nomor 1 di Jepang. Matanya membelalak saat dia menyadari bahwa mereka telah keliru mengira dia sebagai monster, mengklasifikasikannya dalam angka. Seorang pria melaporkan bahwa angka adalah kategori monster paling berbahaya. Itu termasuk nomor 9 yang menjatuhkan benua Australia dan 13 di Arktik. Siaran berlanjut dengan peringatan yang membuat Toji menyadari bahwa dia sedang diburu. Mi memanggilnya dengan ekspresi ketakutan. Dia kemudian memberinya tepukan meyakinkan. Dia menatap matanya dan berjanji untuk melindunginya apapun yang terjadi. Mi tersenyum meyakinkan. Dia kemudian menggodanya saat dia mengatakan sesuatu yang keren. Dia menjawab dengan perubahan hati. Dia pergi dengan senyuman saat dia melambaikan selamat tinggal padanya dengan hangat. Pria tua itu melihat surat pengunduran diri. Toji mengucapkan terima kasih saat dia hendak pergi. Pria tua itu menghentikannya. Dia bergerak maju didorong oleh harapan akan kehidupan baru. Kakinya mendarat di gedung asosiasi pemburu raksasa bertekad untuk hidup sebagai pemburu. Dia pergi ke lobi untuk mendaftar sebagai pemburu untuk kehidupan yang lebih baik dan demi Muse.
Dia menghadapi asisten itu dengan kepercayaan diri yang tajam. Dia tersipu dan terlalu terpana untuk merespons. Dia bingung dan bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Gadis itu dengan canggung menjawab dan memintanya untuk datang untuk pendaftaran. Mereka memasuki ruangan untuk memeriksa kualifikasinya untuk menjadi seorang pemburu. Dia berbaring di tempat tidur saat mereka memeriksa keahliannya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia memang memiliki keahlian sambil melihat ke monitor. Mereka kagum ketika penilaiannya mengungkapkan keterampilan yang unik. Dokter menjelaskan bahwa keahliannya berada pada tingkat lama. Pikirannya berpacu saat dia merenungkan keahliannya yang hanya dapat diaktifkan oleh sihir. Dokter memintanya untuk mengaktifkan keahliannya yang membuatnya merasa khawatir. Matanya membelalak panik karena sihirnya akan bocor jika dia mengaktifkannya. Dia tersenyum canggung, membuat dokter meminta maaf. Dia segera menjelaskan bahwa beberapa keterampilan sulit untuk dijelaskan, dan Toji dengan malu menegaskan. Dia kemudian menyuruhnya menunggu selama 1 jam untuk lisensinya. Dia menghela napas lega saat dia berjalan keluar dari ruangan. Dia bergerak maju merenungkan apakah pemburu lain memiliki keterampilan yang sensitif seperti miliknya. Dia berhenti ketika seseorang memanggil namanya. Di depannya berdiri sekelompok pemburu yang megah. Tatapannya menjadi tajam dan khawatir, menyadari bahwa mereka adalah pengganggunya dari sekolah. Pria berambut kuning bernama Futa menarik rambutnya sambil mengejeknya karena menjadi pemburu meskipun menjadi pengecut. Toji dengan lembut melepaskan tangan Futa dan dengan mendesak memintanya untuk berhenti. Futa menjadi kesal dengan sikapnya. Kedua pemburu itu bertingkah arogan dan menunjukkan bahwa otot Toji lemah. Toji tetap tenang meskipun dia tahu salah satu dari mereka telah merasakan otnya. Tanpa peringatan, mereka tiba-tiba mengepungnya dari semua sisi. Tatapannya menjadi tajam saat dia menyuruh mereka untuk meninggalkannya sendiri. Futa menyeringai puas saat dia mendesaknya untuk meminta maaf seperti yang biasa dia lakukan. Toji menembaknya dengan tatapan dingin, membuatnya merasa kesal. Futa berteriak dengan marah saat dia menyerbu ke depan dengan amarah yang menyala di matanya. Toji dengan cepat menghindar dan meraih tangan Futa, yang membuatnya terkejut. Dia melemparkannya ke samping dan membuatnya menabrak pemburu lain menjatuhkan mereka berdua dari keseimbangan. Sistem merekomendasikannya untuk menargetkan area kritis di mana dia menolak. Sistem menonaktifkan dirinya sendiri saat Toji berjalan menuju Futa yang sedang berjuang dan rekannya. Dia dengan marah membantingkan kakinya ke kepala Futa dan membuatnya meringis kesakitan. Dia menunduk dan mendesaknya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf padanya. Kedua pemburu itu dengan gelisah mengeluarkan pistol. Dia menjadi khawatir dan mengulurkan tangannya ke depan. Dia dengan kasar meraih leher mereka dengan cengkeraman yang menghancurkan. Dia bergegas maju membawa mereka dengan leher. Dia menyudutkan mereka ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan mereka menjatuhkan senjata mereka. Mereka berjuang untuk bernapas sambil mempertanyakan kekuatannya yang luar biasa tanpa mengaktifkan keahliannya. Tatapan Toji terkunci saat dia merasa senang menghancurkan mereka. Dia menahan mereka dan tidak ingin melepaskan saat dia mendorong mereka ke kedalaman teror. Futa pulih dan memberitahu Toji bahwa dia bertingkah maha kuasa yang menarik perhatian Toji. Dia melepaskan para pemburu dan berkata bahwa Futalah yang bertingkah maha kuasa. Futa menyeringai saat dia mempersiapkan dirinya. Dia mengaktifkan keahliannya untuk dengan angkuh menunjukkan pada Toji perbedaan peringkat mereka. Toji menyipitkan matanya tak percaya. Futa dengan ceroboh melepaskan api yang membakarnya membuat Toji dengan cepat mengangkat tangannya. Keahlian Futa melonjak tanpa henti ke arahnya, yang membuatnya merasa khawatir. Dia mengertakkan giginya tak percaya bahwa Futa menggunakan keahlian di dalam asosiasi pemburu. Sistem memberinya peringatan yang membuatnya mempertimbangkan untuk segera menjatuhkannya. Meskipun berjuang untuk berkembang biak, kedua pemburu mencoba menghentikan Futa karena jangkauan keahliannya. Futa dengan angkuh mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mempersempit jangkauan dan menyuruh mereka untuk hanya menonton. Dia berhenti tiba-tiba ketika seseorang tiba-tiba memperhatikannya. Staf dengan tegas melarang penggunaan keahlian di dalam asosiasi dan menuntut untuk melihat lisensinya. Para pengganggu Toji berlari dengan frustrasi mencoba melarikan diri dari staf. Yuji bertanya apakah dia baik-baik saja, dan tiba-tiba dia tersenyum gembira saat dia mengenali Toji. Toji tercengang ketika dia menyadari itu adalah dia. Yuji mengambil kopi sambil menceritakan apa yang terjadi. Dia memberikan senyum canggung dan berkata Futa tidak berubah sedikit pun. Mereka duduk berhadapan saat Toji berterima kasih kepada sahabatnya karena telah turun tangan. Yuji berkata dia akan menyerahkan lisensi Toji nanti sambil menyesap kopinya. Kopi itu terlalu panas membuatnya membakar mulutnya. Toji tertawa saat dia menyadari bahwa dia masih tidak tahan dengan hal-hal panas. Yuji tersenyum dan berkata Toji bisa menanganinya sekarang karena dia adalah seorang pemburu. Toji menyesap kopinya dan mengakui kasusnya rumit. Yuji tertawa saat dia menjadi staf dan bukan pemburu lalu bertanya pada Toji kapan keahliannya terwujud. Dia mengatakan padanya itu baru-baru ini. Dia kemudian bertanya kepadanya apakah ada item untuk mendapatkan keahlian selain dari kebangkitan. Yuji merenung dengan keras karena dia belum pernah menghadapinya sebelumnya. Dia kemudian menambahkan bahwa itu pasti item legendaris jika itu terjadi. Toji menunduk saat dia mengakuinya. Sebuah gerbang ruang bawah tanah terbuka terlihat di tengah lapangan. Sebuah langkah menyentuh tanah. Itu adalah Toji yang berdiri di depan ruang bawah tanah Solo. Itu karena Yuji ketika dia meminta izin untuk menguji keahliannya. Yuji mengingatkan Toji untuk tidak pergi Solo, tetapi dia mengiriminya data tingkat pemula. Toji berdiri karena dia ingin belajar lebih banyak tentang keahliannya. Dia memeriksa peringkat ruang bawah tanah dan melihat bahwa itu adalah ruang bawah tanah ramah pemula peringkat F. Dia akhirnya memasuki ruang bawah tanah setelah memastikan tidak ada orang di dalam. Dia mendarat di dalam ruang bawah tanah. Sistem bertanya apakah dia ingin memperoleh bonus keahlian saat dia meminta kondisi. Semua kondisi muncul. Dia berdiri tegak saat dia menyadari bahwa dia telah memenuhi semuanya. Dia menyadari bahwa keahlian itu memiliki banyak fitur tersembunyi, membuatnya menerima keahlian bonus. Keahlian ruang bawah tanah pelatihan telah dibuka. Dia tampak kaget saat dia menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang dia harapkan. Ruang bawah tanah yang dulunya berwarna biru berubah menjadi cahaya merah menyala yang menyebar ke seluruh ruang bawah tanah. Suara keras menarik perhatiannya. Monster raksasa seperti serigala menggeram di hadapannya.
Dia terkejut ketika dia melihat monster tingkat bos di ruang bawah tanah peringkat rendah. Monster raksasa itu bergegas maju siap melancarkan serangan dengan cakarnya terangkat. Dia mengaktifkan keahliannya saat dia menyambut monster itu. Tendangan kuat menghantam rahang monster itu dan mendorongnya mundur dengan kekuatan besar. Dia mengeluarkan pedangnya. Dengan kecepatan luar biasa, dia melepaskan serangan pamungkasnya dan menyerang monster itu. Dia dengan mudah memotong lehernya yang tebal karena buff kuat dari gelar brutal. Sistem bertanya kepadanya apakah dia ingin membuat pedang dari kobold tinggi. Dia kemudian menekan tombol buat. Sebuah pedang sihir bintang 2 mendarat di tangannya, memberinya keahlian kepemimpinan untuk mengendalikan kobold lainnya. Sistem bertanya kepadanya apakah dia ingin menyimpannya. Kotak item terbuka dan memungkinkannya untuk memilih slot kosong. Dia tercengang saat pedang itu menghilang. Dia mencoba menekannya lagi. Pedang itu mendarat di tangannya, yang membuatnya mudah baginya untuk menyimpan hingga 25 pedang. Dia khawatir dengan suara itu, dan sekelompok monster muncul. Dia langsung menebas monster dengan pikiran untuk mengekstraknya menjadi pedang baru. Monster-monster itu lebih tangguh dari kobold tinggi. Menggunakan keahlian brutal adalah satu-satunya cara untuk menyerang inti mereka. Sebagian besar monster tumbang dan banyak pedang sekarang diekstraksi dari tubuh mereka. Dia telah mengumpulkan banyak pedang dari monster dan memutuskan untuk menyimpannya di kotak item. Sistem telah mendeteksi pedang yang identik yang memungkinkannya kesempatan untuk meningkatkannya. Pedang manusia serigala ditingkatkan menjadi 2 bintang. Dia bertanya-tanya apakah itu menjadi lebih kuat. Sistem menggambarkan bahwa setiap bintang menunjukkan peringkat pedang dan kegunaannya. Pedangnya menjadi lebih mewah saat dia memutuskan untuk meningkatkan yang lain. Dia berdiri di depan pintu besar yang ditutupi dengan tanda-tanda aneh yang diakini sebagai kamar bos. Dia memeriksa pedang yang telah dia kumpulkan di inventaris. Dia telah memperoleh 1 pedang Vicious, 3 manusia serigala, dan 5 goblin. Matanya berbinar-binar berpikir bos yang tangguh itu sempurna untuk pedang dan keahlian barunya. Dia membuka pintu kamar dan menunggu lawannya berikutnya. Sosok satria bayangan perlahan muncul dari kegelapan kamar. Toji disambut oleh tahta megah tempat seorang satria duduk sendirian dengan otoritas tenang. Ksatria itu turun dari tahtanya. Ksatria suci cahaya putih berdiri dengan kehadiran yang memerintah. Toji terkejut melihat bosnya adalah seorang satria. Mereka berdiri berhadapan saat Toji merasa lucu betapa berlawanannya mereka. Sistem mengatakan mengalahkan ksatria akan memberikan hadiah saat dia percaya adalah bonus keahlian. Energi berputar saat ksatria melepaskan pedangnya. Tanpa peringatan apapun, ksatria itu menyerbu maju dengan kekuatan yang luar biasa. Tepat ketika pedang itu hendak menyerangnya, dia dengan cepat mengaktifkan keahliannya. Pukulan kuat meleset dari sasarannya saat Toji dengan cepat menghindar dari ksatria. Dia memancing ksatria dengan gerakan cepat dan mengarahkan satu pukulan yang didukung oleh buff brutalnya. Dengan ketepatan yang cepat, dia bergegas maju mengincar leher ksatria itu dalam serangan yang menentukan. Ksatria itu dengan cepat berbalik. Toji terkejut ketika ksatria itu melihatnya dan dengan mudah menghindari serangannya. Matanya berkobar saat dia buru-buru mengganti pedangnya. Tatapan ksatria itu menajam. Sinar energi membakar meletus dari bilah ksatria. Dengan kekuatan yang tepat, serangan itu menembus udara menuju langsung ke Toji. Dampak itu membuatnya menabrak dinding dan pedangnya hancur. Dia terkejut ketika sistem memperingatkan bahwa keterampilan ksatria itu menargetkan sifat iblis. Dia melihat ksatria yang mendekat menyadari bahwa itu memiliki keterampilan, menjadikannya monster bernomor unik. Tatapannya membara saat dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia mengayunkan pedang kentalnya ke depan, memperpanjang bilahnya ke arah ksatria. Dengan refleks yang tajam, ksatria itu menghindari serangan itu. Toji mengikutinya dengan mengirimkan beberapa pedang ke arah ksatria. Ksatria itu berdiri tanpa gentar saat armornya dengan mudah menangkis serangan itu. Dia dipenuhi dengan frustrasi karena kegagalan. Sebuah pedang goblin tiba-tiba mengenai celah di armor ksatria itu. Toji bergegas maju mengetahui celahnya tipis, tetapi leher tetap menjadi target terbaik. Dia melancarkan serangan yang kuat hanya untuk ksatria itu untuk menangkisnya secara instan dengan presisi ahli. Dia merasa terganggu oleh peningkatan pertahanan ksatria itu. Sistem memberinya rekomendasi untuk menggunakan keterampilan kepemimpinan. Sebuah kesadaran tiba-tiba menyala di matanya. Toji berdiri teguh menghadap ksatria, memanggil pedang sihir manusia serigala agung. Dia menusukkan pedang itu ke tanah. Dia mengaktifkan kepemimpinan dan sekelompok kobold muncul melalui tanah. Dia memerintahkan para kobold untuk menyerang. Dengan mata membara penuh amarah, para kobold menyerbu maju tanpa ragu. Didorong oleh amarah, para kobold melemparkan diri ke arah ksatria dan menerkam dengan paksa. Toji meluangkan waktu dan mengaktifkan langkah cepat untuk bergegas maju ke arah ksatria. Dengan tatapan tajam, ksatria itu menangani serangan itu dengan mudah mengubah para kobold menjadi daging cincang. Toji menerjang dari belakang saat para kobold memberinya celah yang cukup. Dia memanggil pedang sihir ogre agung dan mengaktifkan keterampilannya. Toji melonjak dengan energi merah saat dia mengangkat bilahnya tinggi-tinggi bersiap untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Matanya menyala dengan amarah menuju pertempuran 1 lawan 1. Ksatria itu memberinya tatapan intens sebagai tanggapan. Dia menyerang dengan pedangnya ke depan saat ksatria itu membalas serangan itu. Gelombang energi meletus saat bilah mereka beradu. Sistem memberikan peringatan, tetapi Toji mengabaikannya. Dia sangat ingin menukar pedang ogre agung dengan kepala ksatria itu. Retakan tipis mulai menyebar di seluruh bilah mereka. Dampak bentrokan mereka mereduksi kedua bilah menjadi pecahan terbang. Toji memanggil pedang sihir manusia serigala. Dengan pedang di tangan, dia bersiap untuk menyerang. Matanya membara dengan intensitas saat dia mengayunkan pedangnya ke arah ksatria. Kepala ksatria itu dipenggal. Dia melihat ke bawah ke tubuh musuh di tanah. Sistem memintanya untuk membuat pedang tepat saat dia mengangkat tangannya. Saat dia melihat pedang bintang 4 dari cahaya putih, dia dipenuhi dengan keheranan. Sebuah peti tiba-tiba muncul yang mengejutkannya. Sistem menghadiahinya dan memulihkan kesehatannya, diikuti dengan perolehan gelar baru. Dia memperoleh gelar ahli kecepatan tinggi. Sekarang dapat meningkatkan kecepatan gerakannya sesuka hati. Dia memperhatikan bahwa gelar-gelar itu didasarkan pada gaya bertarungnya.
Dia kemudian membuka hadiah peti, memperoleh item peningkatan yang disebut batu kenaikan. Batu itu dapat meningkatkan peringkat pedang dengan 2 tingkat. Toji menganggapnya sebagai item berharga karena kelangkaan pedangnya. Gerbang penjara bawah tanah muncul saat Toji menemukan jalan kembali. Matanya melotot dengan fokus saat dia bersiap untuk menyelesaikan penjara bawah tanah. Yuji berbalik dengan ekspresi terkejut saat seseorang memanggil namanya. Dia terpana saat dia menyadari bahwa itu adalah Toji. Toji tersenyum dan melambai padanya. Yuji bertanya apakah dia sudah selesai. Dia tidak menyangka dia akan menyelesaikan jiwa penjara bawah tanah begitu cepat, tetapi Toji tidak membuang waktu untuk meminta hadiahnya. Yuji kemudian menyuruhnya menunggu saat dia memeriksa monitor. Reaksi penjara bawah tanah menghilang, dan dia terkejut Toji menyelesaikannya dalam hitungan jam. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mentransfer hadiah di mana Toji menjawab dengan rasa terima kasih. Toji terkejut dengan jumlah hadiah yang dimiliki penjara bawah tanah peringkat F. Yuji menjelaskan Lari Solo memberikan hadiah penuh, tetapi pesta harus membaginya di mana dia menegaskan. Dia bertanya apakah dia akan pulang, tetapi Toji mengatakan dia akan menyelam kembali ke penjara bawah tanah sore ini. Dia tidak percaya dan terkejut dengan stamina Toji. Toji kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu adalah keterampilannya. Dia mengambilnya kembali dan mengatakan kepadanya bahwa penjara bawah tanah bermutasi dan memulihkan staminanya. Yuji menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menyebutkannya. Toji tersenyum dan menunjukkan kepadanya bahwa dia baik-baik saja saat dia meminta daftar penjara bawah tanah. Yuji memberinya daftar, tetapi tidak merekomendasikan membersihkan penjara bawah tanah secara berurutan. Toji melihat penjara bawah tanah dengan hati-hati. Itu adalah penjara bawah tanah gerbang merah dengan beberapa herbal. Yuji mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ramuan obat yang kemungkinan menghasilkan item penyembuhan sebagai hadiah. Dia menambahkan bahwa dia mungkin telah menemukan panacea ramuan tinggi. Toji tenggelam dalam pikiran yang mendalam setelah mendengarnya. Adik perempuannya batuk terus-menerus saat dia bertanya padanya dengan nada khawatir. Meiu meminta maaf karena menyebabkan masalah karena kesehatannya. Dia melihat ke bawah saat dia ingat kesehatan Meiu yang menurun karena sihir. Dia bisa menyembuhkan tubuh Meiu jika saja dia memiliki ramuan itu. Yuji mengatakan kepadanya betapa mahal dan langkanya itu. Dia memanggil Yuji saat dia bertekad untuk segera memasuki penjara bawah tanah. Yuji terpana. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memasuki penjara bawah tanah sampai besok. Toji menjawab dengan bingung. Yuji mengatakan kepadanya bahwa itu berbahaya, dan mereka membentuk kelompok untuk menghindari pelarian. Mereka menyebutnya penjara bawah tanah raid, dan mereka membutuhkan setidaknya 5 anggota. Toji tegang karena dia tidak akan bisa mengambilnya sendirian. Yuji kemudian memberinya beberapa kabar baik. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuat pesta sementara untuk besok. Dia akan menghubungi mereka yang mencari pesta sementara, dan Toji tersenyum penuh terima kasih. Dia kemudian mengatakan kepadanya untuk beristirahat hari ini dan membeli beberapa ramuan penyembuhan di mana Toji menegaskan. Dia berjalan menuju pintu keluar toko saat dia memikirkan reaksi Yuji sebelumnya. Dia berjalan pergi dengan tangan di sakunya sambil bersenandung pelan. Di bawah gerbang penjara bawah tanah merah yang berbahaya, sekelompok pejabat berkumpul untuk mempersiapkan apa yang ada di baliknya. Toji melihat sekeliling saat dia ingat bahwa mereka akan bertemu dengan pesta sementara di lokasi. Banyak pemburu berkumpul di sekitar area untuk Dungeon. Dia berhenti mendengar suara tiba-tiba. Kelompok itu mendekat saat pemimpin menyapa Toji secara langsung. Toji menjabat tangan Kuga dan bertanya apakah mereka dikenalkan oleh Yuji yang mana dia benarkan. Kuga senang saat Toji bergabung dengan timnya. Dia kemudian bertanya pada Toji senjata apa yang dia gunakan. Toji menunjukkan pisau di tangannya. Kuga bertanya apakah dia memiliki keterampilan pertarungan jarak dekat karena dia tidak membawa pistol. Toji memberitahunya bahwa satu pedang sudah cukup. Dia kemudian ingat bahwa pistol anti-monster itu mahal. Kuga tersenyum padanya karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Mereka semua melihat ke depan saat gerbang Dungeon akan terbuka. Para pemburu bergegas maju setelah menerima konfirmasi sementara Kuga memimpin mereka. Para pemburu terus berdatangan ke dalam Dungeon. Kelompok pertama melihat sekeliling dengan hati-hati sambil memegang senjata mereka. Mereka waspada saat monster muncul dari antah berantah dan melancarkan serangan. Masing-masing memegang senjata mereka bergegas maju dan mulai menyerang monster kecil. Kelompok Toji menyaksikan di belakang saat para pemburu bertarung dengan monster. Dia melihat mereka berpikir bahwa mereka memiliki peluang dan peluru yang terbatas. Goblin menerjang dengan ganas dari atas sementara Toji tetap tidak terpengaruh. Para goblin menerkamnya dan menyerangnya tanpa ampun membuatnya jatuh ke tanah. Dia berguling dan bergegas maju. Dengan satu gerakan cepat, para goblin benar-benar dimusnahkan. Mayat para goblin jatuh ke tanah saat dia tersenyum melihat senjatanya. Dia hanya memiliki pedang mie dan memutuskan untuk mengaktifkan keterampilannya saat dia mencapai batasnya. Kuga bertepuk tangan karena dia tidak menyangka Toji bisa melakukannya. Toji bertanya padanya sambil tersenyum apakah dia telah lulus. Kuga tegas dan membimbing mereka lebih jauh ke dalam Dungeon. Senyum tipis terukir di bibirnya saat dia menyembunyikan sesuatu di balik lengan bajunya. Dia menatap Toji dengan senyum bengkok saat dia menanggung hiburan sadis. Kelompok itu melihat sekeliling saat mereka berjalan melalui lorong Dungeon dengan Toji memimpin mereka. Toji bertekad untuk mendapatkan elisir tinggi demi Mei. Dia berlari dengan tergesa-gesa untuk mendahului pemburu lain. Kuga memanggilnya dan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, yang membuat Toji berhenti. Dia memberitahu mereka sambil menyeringai bahwa terburu-buru akan menguras stamina mereka di tengah jalan. Dia menginstruksikan mereka untuk menghemat energi mereka dan meningkatkan kecepatan mereka di tengah jalan. Toji mencatat bahwa ikan kecil dibiarkan untuk dibersihkan oleh orang lain. Dia berpikir untuk membuat pedang dari ikan kecil, tetapi harus menyembunyikan keterampilannya. Dia tersenyum dengan ketenangan yang siap mengikuti pemimpin. Kuga menjawab dengan rasa terima kasih. Dengan senang hati, Kuga percaya Toji mudah dimanipulasi. Dua sosok berdiri dalam diam saat cahaya bulan menyaring melalui bayangan bangunan yang tenang. Kata-katanya terputus karena tidak percaya bahwa umpan palsunya telah dijatuhkan. Pria itu tetap duduk dan tegas sementara Kuga berlutut menyampaikan berita suram.
Dia melaporkan bahwa Saki dan yang lainnya telah dijatuhkan oleh Toji. Pria itu menunduk saat dia menyuruh Kuga untuk tidak membiarkan reputasi mereka ternoda. Gelisah tetapi bertekad, Kuga memfokuskan pikirannya untuk menghapus Toji. Pria itu kemudian menyuruhnya untuk memastikan bahwa Toji akan membayar harganya. Dia terputus oleh geraman keras serigala putih. Ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia meraih kepala serigala dan menghancurkan kepala serigala dengan tangan kosongnya. Matanya menyala dengan amarah saat dia memperingatkan Kuga untuk tidak mengecewakannya. Kuga menunduk karena dia tahu bahwa siapapun yang tidak mematuhi dewa akan ditinggalkan tanpa hidup. Dia tersenyum melihat Toji saat dia berencana untuk membuangnya di dalam Dungeon. Matanya menyipit saat dia mengamati gerakan Toji. Monster kecil terus dimusnahkan oleh Toji hanya menggunakan pisaunya. Toji berdiri tegak tanpa mengetahui seseorang sedang mengawasinya. Chogar mengingat mayat-mayat itu dan mengenali senjata yang digunakan oleh Toji. Dia kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh saat dia melihat sikap Toji. Sebuah kerutan samar terbentuk di antara alisnya saat dia mencoba mencari tahu Toji. Rekannya berkonsultasi dengannya untuk rencana mereka yang mana dia tegaskan. Kuga memanggilnya sambil melambaikan tangannya saat dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa melakukan segalanya. Toji tersenyum saat mereka akan menuju ke ruang bos. Dia mempercepat dan menyusul mereka di depan ruang bos. Dia melihat ke depan karena mereka adalah yang pertama mencapai ruang bos. Kuga bertanya padanya apakah dia siap. Dia memberi isyarat tekadnya dengan seringai. Dua rekannya bergerak maju dan mendorong pintu terbuka tanpa ragu-ragu. Tim berkumpul dalam diam saat mereka mendekati bos. Obor tiba-tiba menyinari seluruh tempat. Ketegangan putus seperti kawat ketika mereka melihat bos. Toji melihat sekeliling dengan tenang sementara Kuga memeriksanya. Seringai tipis menarik sudut bibirnya saat dia melirik Toji. Sosok yang menjulang memancarkan tekanan luar biasa yang merayap pada mereka. Teror mencengkeram kedua pemburu itu saat mereka melihat bos. Tatapan membara monster itu menembus mereka. Ketakutan mengakar mereka di tempat saat monster yang menjulang itu melangkah ke dalam cahaya api. Gargole itu terbang dengan sayapnya dan memelototi mereka sambil menggenggam palu saat mereka mendongak. Sistem memberi Toji peringatan saat dia menatap makhluk di atas. Makri memenuhi mata Kuga saat dia berencana untuk menguras mana Toji dan menghabisinya. Toji memposisikan dirinya dengan para ksatria karena dia tidak bisa menggunakan keterampilannya di sekitar orang lain. Gargole mengangkat palunya di atas kepalanya dan hendak melancarkan serangan pada mereka. Kuga memerintahkan garis depan saat monster itu datang. Kilatan di mata pemburu itu mencerminkan saat dia menggunakan keterampilan refleksi. Serangan Gargole itu dibelokkan oleh pemburu yang berdiri teguh melawan pukulan itu. Para pemburu lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menembak monster itu. Serangan mereka tidak berpengaruh pada Gargole. Kuga menggertakkan giginya dan melepaskan keterampilannya. Gargole itu melihat ke bawah saat kakinya membeku di tempat. Kuga memberi isyarat kepada Toji saat dia bergegas menuju monster itu untuk meluncurkan serangan yang kuat. Toji berhenti di depan Gargole saat dia berencana untuk membidik celah di armornya. Gargole itu memperhatikan kehadirannya dan bersiap untuk melancarkan serangan yang kuat ke arahnya. Kepanikan melonjak melalui dirinya saat dia tahu dia tidak akan bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia mengaktifkan gelarnya saat dia membungkuk. Gargole melepaskan semburan cahaya membakar memaksa Toji untuk memutar di udara untuk menghindari serangan. Gelar itu menyelamatkannya dengan inci saat dia mendarat di tanah. Gelar dapat berfungsi sampai batas tertentu tanpa mengaktifkan keterampilan. Gargole memancarkan aura keemasan menyebabkan es di kakinya meleleh. Kuka menatap dengan tidak percaya saat dia menyadari monster itu melelehkan esnya dengan panas tubuhnya. Gargole menjulang di atas kepala dengan kehadiran yang berat, memimpin mereka ke tanah. Itu melayang di kejauhan dan memaksa mereka untuk melihat ke atas sebuah alarm. Toji melangkah maju dan mengaktifkan gelarnya saat dia menyuruh mereka untuk menyerahkannya padanya. Dia bergerak cepat dari pilar ke pilar sambil mengawasi targetnya. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa membuat Gargole itu menggeram marah. Rekan-rekannya menatap tak percaya saat kejadian tak terduga itu terjadi di depan mata mereka. Dia berteriak meminta dukungan sambil melirik rekan-rekannya dengan cepat. Kuga mengerti situasinya dan dengan cepat memanggil beberapa bilah es. Para pemburu melancarkan serangan mereka secara serempak saat mereka menargetkan Gargole di atas. Matanya berkobar marah karena serangan itu. Gargole itu menggeram kesakitan, kehilangan keseimbangan akibat serangan tanpa henti. Ia membentur tanah menciptakan suara gedebuk. Toji menunggu saat yang tepat dan kemudian turun dengan niat mematikan ke arah monster itu. Dia mengaktifkan keahliannya sebelum mengerahkan kekuatannya pada Gargole dalam serangan yang dahsyat. Dia mendarat dengan satu lutut tepat saat tangan Gargole menghantam di depannya. Gargole mengaktifkan keahliannya dan mengangkat palunya dengan amarah. Matanya membelalak saat sistem memberinya peringatan tentang keahlian Gargole. Gargole memukul dengan palunya menyalurkan keahlian Raja Kehancuran. Puing-puing berterbangan akibat serangan itu dan Toji cukup beruntung untuk menghindarinya. Palu Gargole menghancurkan tanah saat mendarat. Toji mengutuk dalam hati saat menyadari bahwa itu adalah serangan mematikan. Sistem memperingatkannya tentang konsumsi sihir keahliannya membuatnya semakin tegang. Pandangannya tertuju pada Kuga yang menjawab pedang es itu tidak mengandung keahlian berbasis es. Dia mendesak Kuga untuk mempercayainya, membuatnya setuju dengan ragu-ragu. Kuga memerintahkan semua orang untuk mendukung Toji saat mereka mempersiapkan keahlian mereka untuk menyerang. Gargole itu sekali lagi menerima hujan serangan dari para pemburu. Gargole itu kemudian menangkis bilah es menggunakan ekornya. Setelah memahami situasinya, Toji memutuskan untuk melemparkan pisaunya ke arah Gargole. Dia melemparkannya dengan kekuatan penuh dan Gargole itu tidak goyah. Monster itu menerima pisau itu, dan Toji menyadari kebenarannya. Dia meraih pedang es sambil mengungkapkan bahwa kelemahannya adalah bilah es. Dia menebasnya, membuat Gargole itu menggeram saat titik lemahnya telah terungkap. Dia bergegas maju sambil memegang bilah es. Dia menyelam dari atas mengarah langsung ke titik lemah Gargole. Bilah es mulai meleleh membuat Kuka berteriak panik karena bilah es tidak akan mampu menahannya. Gargole mengangkat palunya sekali lagi saat bersiap untuk menyerang. Toji sangat ingin menghabisi monster itu, memaksimalkan buff yang dia terima dari gelarnya. Toji mengarahkan pukulan menentukan ke inti monster itu.
Semburan cahaya meletus saat serangannya mengenai titik lemah Gargole. Gargole itu terluka parah saat mulai jatuh. Ia mendarat tak bernyawa di tanah dengan suara gedebuk yang tumpul. Para pemburu menyaksikan akibatnya dengan lega saat semuanya berakhir. Toji berdiri di atas mayat Gargole saat sistem menyatakan kekalahannya. Cahaya yang bersinar mengalihkan perhatiannya dari pikiran menjadi seorang pemburu tanpa mengaktifkan keahliannya. Itu adalah peti hadiah penyelesaian. Kelompok itu mendekatinya dengan bangga saat mereka memberinya pujian. Toji dengan rendah hati mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah upaya semua orang yang membuat mereka menang. Kuga tersenyum dan berkata bahwa kemenangan itu milik Toji dan kelompok itu akan memberinya peti hadiah. Toji sangat senang saat dia dengan senang hati menerimanya. Dia berlutut dan membuka peti sementara tim berada di belakangnya. Senyum Kuga berubah. Mereka mengangkat pistol dan mengarahkannya ke kepala Toji. Pemicu ditarik terus-menerus. Darah berceceran di sekitar. Toji beruntung bisa menghindari peluru dan hanya mengalami goresan. Kuga menggertakkan giginya saat memegang pistol. Ekspresinya tiba-tiba meredup. Toji tampak kaget mengetahui dia akan mati tanpa bantuan keahliannya. Toji menyebut nama Kuga saat dia menjadi bingung dan menuntut penjelasan. Kuga menyeringai sambil menanyakan hal yang sudah jelas. Kegembiraan bengkoknya terlihat jelas saat dia menyegel nasib Toji dengan pistol. Mereka menghujaninya dengan peluru saat dia menghadap tanah. Toji frustrasi saat dia menggunakan buff-nya untuk keluar dari situasi itu. Dia hendak bergerak ketika sebuah peluru mengenai tanah, membuatnya terkejut saat melihat ke bawah. Dia kemudian menyadari bahwa orang-orang ini mampu memprediksi gerakannya. Kuga mengagumi kecepatan Toji namun mengingatkannya bahwa mereka tidak lemah untuk diintimidasi. Semburat amarah muncul di mata Toji. Para pemburu sekali lagi menghujaninya dengan peluru saat dia berlari dan mengutuk dalam hati. Dia melompat ke atas mayat Gargole menggunakannya sebagai perisai. Dia melihat ke belakang bertanya-tanya mengapa Chougar mempertaruhkan hukuman karena membunuh seorang kamrat. Seringai itu mengungkapkan kebenaran yang telah dia sembunyikan. Chougar menyeringai sambil menegaskan kembali bahwa mayat di ruang bos bukanlah hal yang aneh. Toji kemudian menyadari bahwa mereka telah merencanakan ini selama ini. Mereka berdiri di sisi lain mayat sementara Chougar menceritakan rencananya mengenai kematian Toji. Mata Toji menyipit saat keringat mengalir di pipinya. Dia tetap bersembunyi di balik mayat sambil menanyakan maksud Kuga. Kuga mengisi ulang pistol dengan seringai, mengatakan itu dimulai dengan Toji membunuh penagih hutang. Toji menjadi khawatir setelah mendengar itu. Chougar menyiapkan pistolnya dan memberitahu Toji bahwa dia menyegel nasibnya dengan menentang asosiasi 6 taring. Senyum tahu yang halus terbentuk di bibir Toji. Wajahnya menjadi gelap saat energi berputar menyadari mereka adalah cadangan penagih hutang. Sistem memberitahu bahwa kekuatan sihirnya telah terisi kembali dan memintanya untuk melenyapkan ancaman. Pistol Kuga mengarah ke kepala Toji saat dia menjulang di atasnya. Sikap Toji tidak berubah saat semuanya bergeser. Seringai puas Kuga terlihat saat dia mengharapkan energi Toji habis. Toji tetap tidak terpengaruh oleh bidikan mematikan yang terkunci padanya. Dia tetap diam dan tidak terbaca. Cairan merah tua berceceran di sekitar. Mata pemburu itu membelalak karena dia tidak menyangka serangan mendadak itu. Fasad puas Kuga hancur karena tidak percaya. Toji berbicara dengan lega karena dia mengira keahliannya adalah masalahnya. Dia tetap tenang saat dikelilingi oleh mereka menyadari keahliannya bukanlah masalahnya. Dia kemudian membebaskan tangannya. Dengan tatapan mengancam yang tertutup noda merah, dia tidak menunjukkan penyesalan dalam membalas dendam. Pemburu kedua menjadi gila. Dia menembakkan pistolnya terus-menerus saat dia menyalahkan Toji. Toji maju dengan kecepatan yang luar biasa sehingga pemburu kedua menjadi bingung. Suara pemburu kedua pecah saat kepanikan mulai merasuk. Toji bahkan lebih serius tentang niatnya. Dia berlari maju tanpa ragu-ragu didorong oleh naluri. Pemburu kedua panik dan mengaktifkan keahliannya. Toji bergerak cepat dan muncul di belakangnya menusukkan pisau dalam-dalam. Wajah Kuga menjadi khawatir saat dia memperhatikannya. Toji dengan tajam memberitahu pemburu kedua bahwa dia sudah melihat kemampuan itu dan tahu kelemahannya. Dia melepaskan pemburu tak bernyawa itu saat jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Selangkah maju lagi, Toji diperingatkan untuk tidak sombong saat bola-bola besi melayang di tangannya. Dia melepaskan gelombang bola besi yang tepat. Toji lalu menghindari semuanya dalam sepersekian detik. Pemburu ketiga terkejut, tetapi dia sudah menduganya. Dengan gerakan yang disengaja, dia mengangkat tangannya dan bola-bola besi itu maju. Matanya menatap tajam saat kekuatan magnet yang dahsyat mulai menyelimutinya sepenuhnya. Pertahanannya terbentuk sepenuhnya saat dia menatap mayat Gargole dan mendesak Toji untuk menghadapinya. Toji meraih senjata Gargole. Dia mengangkatnya dan menerjang ke depan, membidik bagian depan pemburu ketiga. Wajah pemburu ketiga menjadi pucat saat dia tergagap ketakutan. Toji menghancurkan palu ke posisi pemburu ketiga, tidak meninggalkan jejaknya sama sekali. Dia berdiri tegak setelah mengakhiri hidup para antek tak berguna itu. Dia melirik Kugou, ingin mendengarkannya. Kugou menjawab dengan tawa mengejek, mengatakan dia naif. Dia menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan tato. Toji mengenali tato 4 taring itu. Tangan Kugou terangkat saat dia memanggil kristal es. Kristal es tumbuh semakin besar saat dia menghadapi Toji dengan fokus yang tak tergoyahkan. Dia tersenyum dengan arogan, menyuruhnya untuk tidak membuang waktunya. Toji menatap diam-diam, tahu bahwa orang ini berada di level lain. Dengan niat membunuh, Kuga melancarkan serangan. Kristal es melonjak ke bawah dengan cepat, bertujuan untuk menjatuhkan Toji. Toji langsung menghindari kristal itu saat menembus tanah. Kuga dengan senyum bengis menyentuh tanah saat energi mengalir melalui tangannya. Gelombang energi yang kuat mengalir melalui tangannya saat es dengan cepat menyebar di seluruh tanah, memaksa Toji untuk melompat keluar dari bahaya. Dia melesat keluar 2 kali saat pecahan es yang mematikan meletus di jalannya. Dia lalu mempersiapkan kakinya dan melompat keluar dari tanah setinggi yang dia bisa. Tanah kosong itu sekarang dipenuhi dengan paku es. Toji menusukkan pisaunya ke dinding, menggunakannya untuk menopang berat badannya saat dia bertanya kepada Kuga tentang kemampuannya. Kuga menertawakan Toji saat dia mengejeknya karena menjadi amatir. Dia tersenyum arogan saat dia mengatakan kepadanya bahwa pemburu adalah jenis baru. Toji menunduk saat dia mendengarkan.
Memahami kekuatan sendiri akan membuat mereka serbaguna dalam menggunakannya. Kuga mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia bisa mengendalikan es itu sendiri dan bukan hanya bilah es. Dia lalu menjentikan tangannya, tangan yang terbuat dari es tiba-tiba bergegas ke arah Toji dan membuatnya lengah. Cengkramannya mengendur pada pisaunya saat dia mencoba menghindari tangan-tangan es itu. Tangan-tangan es itu mengejarnya tanpa henti saat dia jatuh di udara. Kuga mempersiapkan bilah esnya karena dia yakin bahwa Toji akan kesulitan. Gelombang bilah es setajam silet merobek udara menuju Toji. Kuga memuji Toji dengan senyum sombong. Ekspresi Toji meredup seolah-olah dia sedang menunggu waktu yang tepat. Gelombang besar energi merah tiba-tiba menyelimuti Toji saat berputar di sekelilingnya dengan intensitas yang dahsyat. Kuga menjadi gelisah dengan apa yang dilihatnya. Tanpa peringatan, ledakan tiba-tiba merobek kesunyian, mengirimkan gelombang kejut yang beriak di udara saat Kuga menggunakan tangannya untuk perlindungan. Awan besar asap merah menutupi ruangan, membuat Kuga bingung. Aura menakutkan merayapi seluruh keberadaannya. Dia berhenti dengan ngeri saat kekuatan sihir yang dia rasakan bahkan melampaui kekuatan bos ruang bawah tanah. Dia melihat dirinya sendiri saat dia menyadari bahwa dia gemetar ketakutan. Sebuah siluet muncul melalui asap di depannya. Toji muncul dengan ditutupi baju besi bermandikan sihir merah menyala. Mata Kuka membelalak ngeri saat dia menyadari bahwa itu adalah nomor 101. Toji menghela napas saat dia akhirnya menggunakan keahliannya. Dia menatap dengan mata berapi-api karena siapapun yang melihatnya dalam bentuk ini ditakdirkan untuk mati. Kuga berkeringat di seluruh wajahnya karena dia tidak percaya bahwa itu adalah Toji. Wajahnya berubah ngeri ketika dia menyadarinya. Mereka berdiri berseberangan di kejauhan saat Kuga mencatat nomor itu muncul pada hari yang sama dengan kematian Saki. Dia dengan ragu bertanya apakah Toji adalah manusia atau monster sambil menatapnya. Toji berhenti sejenak, bersiap untuk menjawab. Matanya terbakar amarah sambil memancarkan sihir yang kuat menyebabkan Kuga meringis kesakitan. Kuga mendarat dengan berlutut ketika dia merasakan sihir Toji yang kuat. Ekspresi Toji menjadi gelap saat sihirnya terus meluas, mencekik Kuga ke tanah. Tatapannya yang berapi-api menembus topeng sambil menunjuk jarinya. Kuga mengepalkan giginya dan mencoba untuk tetap tegak melawan kekuatan itu. Kekuatan merahnya berkobar atas perintahnya. Dia mengangkat tangannya menyebabkan Kuga melihatnya dengan ketakutan. Pikiran untuk berlutut menyulut amarah di mata Kuga. Amarahnya meledak saat dia mengangkat suara dan tangannya sebagai bentuk perlawanan. Sebuah kristal es besar muncul di hadapan mereka. Kuga memegang kesetiaannya dengan kebanggaan liar. Toji terkejut dengan ketangguhan Kuga. Pukulan Toji memecah kristal es menjadi pecahan-pecahan. Dengan pedang sihir di tangan, dia berdiri dan mengejek usaha Kuga. Dia lalu mempersiapkan diri untuk menyerang sekali lagi. Kakinya menghantam perut Kuga dan mengeluarkan udara dari paru-parunya. Dengan satu tendangan yang kuat, dia mengirim Kuga melayang di udara seperti boneka kain. Kuga sangat gemetar saat dia mendarat di tanah. Dia mengangkat tangannya dan memanggil dinding es yang tebal sambil berencana untuk mundur. Toji terkesan dengan dinding es yang berdiri di depannya. Dia lalu memukul dinding itu dengan pedangnya. Itu hanya meninggalkan goresan saat dia menyadari bahwa itu cukup tebal. Kuga mencakar ke tanah dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melarikan diri. Tinjunya gemetar karena marah saat dia menolak untuk menerima kekalahan yang terbentang di depan. Toji menghasilkan pedang dari mayat Gargole, mendapatkan dan memegang senjata palu perang di tangannya. Kepanikan mencengkeram Kuga lebih erat saat dia mendengar suara Toji. Tatapan diam Toji membakar lebih keras daripada ancaman apapun. Dia memegang senjata barunya, siap untuk memberikan pukulan. Dinding es tebal runtuh menjadi pecahan yang memperlihatkan sosok Kugou. Toji berjalan menuju Kugou yang memohon sambil menggenggam senjatanya. Kugou sekarang menangis dan gemetar ketakutan. Toji sekali lagi mengangkat senjatanya dengan amarah yang berapi-api, membuat Kugou memohon dan menangis untuk hidupnya. Dia menyerbu tanpa ragu dan menghancurkan kepalanya. Sistem muncul, menawarkan gelar baru kepadanya. Toji menerima tanpa ragu, lalu sistem mencari gelar yang sesuai. Dia mendapatkan gelar pembantai. Dia berdiri saat dia menerima kemampuan yang ditingkatkan dalam pertarungan PDP. Tatapannya tertuju pada apa yang ada di depan, berharap akhirnya bisa menyelamatkan Mayo. Itu adalah satu-satunya harapannya, hadiah peti itu. Toji menatap dengan kuat peti hadiah sementara pikirannya dipenuhi oleh ramuan itu. Dia perlahan membuka tutupnya dan cahaya terang keluar. Matanya membelalak tak percaya, melihat cambuk di dalam peti. Ekspresinya berubah menjadi kebingungan. Dia melihat cambuk di tangannya menyadari bahwa hadiahnya bukanlah ramuan. Itu adalah cambuk yang bisa mengendalikan musuh yang lebih lemah. Toji mengincar cambuk itu karena itu akan berguna. Dia terkejut ketika ruang bawah tanah mulai runtuh. Dia melirik mayat Kuga dan berbalik padanya mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian berlari ke pintu keluar ruangan. Ruang bawah tanah mulai menyusut di luar. Semua pemburu yang berpartisipasi dalam penyerbuan itu kelelahan dan kecewa. Kedua pria itu berdiri saling melirik sambil bertanya-tanya siapa yang telah mengalahkan bosnya. Toji melompat keluar dari gerbang ruang bawah tanah. Dia melihat sekeliling menyadari bahwa penyerbuan menjadi kacau. Beberapa pemburu menyuruh mereka untuk mundur saat ruang bawah tanah mulai menutup. Mereka menyaksikan ruang bawah tanah sambil mengharapkan monster akan muncul. Monster kelas Tri mulai melarikan diri melalui ruang bawah tanah. Para pemburu dengan cepat memusnahkan beberapa dari mereka. Dua kobold sedang menuju pemburu yang terluka. Ketakutan tertulis di wajah mereka saat Toji menghela nafas. Dia meraih pedang, menebas para kobold dalam sepersekian detik dan mendarat dengan anggun. Dia melemparkan pedang dan meninggalkan para pemburu yang terluka. Ruang bawah tanah terus menyusut sampai akhirnya menghilang. Sekarang ruang bawah tanah telah ditutup, barikade akan dicabut. Para pemburu senang untuk mengklaim hadiah mereka dari guild, sementara Toji menghela nafas lega. Para pemburu sekarang berkumpul di luar guild untuk mengklaim hadiah mereka. Toji berdiri di belakang dan mengetahui bahwa semua pemburu yang berpartisipasi akan diberi hadiah. Yuji tiba mengklaim bahwa pemilihan hadiah dapat menyebabkan konflik. Dia tersenyum sambil memberikan pujian kepada para pemburu lainnya. Yuji merasa lega. Toji kembali dengan selamat saat mereka berbagi kopi.
Toji hendak meminum kopinya ketika Yuji bertanya tentang penyerbuan ruang bawah tanah. Dia menunduk saat dia mengingat Kuga. Dia kemudian mengatakan itu sulit setelah terpisah dari timnya. Yuji bertanya-tanya tentang keselamatan tim Kuga. Dia mencondongkan tubuh ke depan saat dia memberitahu Toji bahwa Kuga adalah peringkat B. Dia tersenyum dan meyakinkan Toji bahwa dia tidak akan memasangkannya dengan pemburu yang tidak berpengalaman. Toji tegang setelah menyadari bahwa kekuatannya sudah melampaui peringkat B. Yuji memakai senyum ceria saat dia bertanya kepadanya untuk kekhawatiran lebih lanjut. Toji bertanya dengan tenang apakah Yuji tahu beberapa tempat bagus untuk pindah. Yuji terkejut dengan pertanyaan itu. Mei menyapa kakaknya dengan senyum hangat. Toji memasuki rumah mereka saat Mei memberitahunya bahwa makan malam sudah siap. Mereka duduk di meja makan ketika Mei mengajukan pertanyaannya tentang pindah. Toji tersenyum hangat dan memberitahu Mei bahwa lebih aman untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dia tiba-tiba menjadi cemas ketika mengingat apa yang dikatakan Kuga. Mei dengan riang menawarinya nasi saat dia mengkhawatirkan keselamatannya. Dia tersenyum lembut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Toji mulai makan sambil mengingat betapa senangnya dia untuk Yuji. Mei tiba-tiba bertanya kepadanya apakah dia dapat menangani biayanya. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena pekerjaan baru itu membayar dengan baik. Dia menggigit saat dia memutuskan untuk menyerbu lebih banyak ruang bawah tanah untuk menutupi biaya hidup. Para goblin mengangkat senjata mentah mereka dan mata mereka berbinar dengan permusuhan saat mereka mempersempit jarak ke Toji. Mereka bergegas maju untuk menyerangnya, tetapi mereka langsung dipenggal oleh Toji saat dia melepaskan keahliannya. Sebuah kaki raksasa bergerak ke arahnya. Bos ruang bawah tanah muncul saat berdiri di depan Toji sambil menyeringai. Monster itu membanting senjatanya ke arahnya, tetapi dia dengan cepat menghindari serangan itu. Dia bangkit sambil memegang kedua pedangnya siap untuk membalas terhadap bos. Kepala monster itu terlempar oleh dampak serangannya. Dia berdiri dari kejauhan saat dia berhasil mengalahkan bos ruang bawah tanah. Dia kemudian pergi ke ruang bawah tanah berikutnya menghadapi ular besar. Dia tidak membuang waktu saat dia mendaratkan pukulan dan berhasil mengalahkan bos. Dia bergerak maju ke pendaratan berikutnya mendaratkan serangan ke bos ruang bawah tanah sekali lagi. Wajahnya ada di semua berita saat dia terus membersihkan banyak ruang bawah tanah. Dia dilabeli sebagai pemburu manusia super. Monster ganas kehilangan keseimbangan setelah menerima serangan dari Toji. Toji berdiri di depan mayat binatang buas yang jatuh saat dia menandai lari ruang bawah tanah kelimanya minggu itu. Dikelilingi oleh energi merah menyala, Toji berdiri siap untuk pertempuran. Sambil memegang ponsel mereka, berita melintas saat pemburu pemula membersihkan ruang bawah tanah dengan kecepatan yang tidak biasa. Orang-orang itu menatap ponsel mereka yang terkejut dengan identitas pemburu yang tidak dikenal itu. Yuji menggulir ponselnya saat dia juga bertanya-tanya seberapa cepat Toji. Toji menyapa Yuji dengan senyuman dan meminta ruang bawah tanah. Toji berdiri dengan tenang dengan senyum tipis. Yuji menyapanya kembali dengan senyuman sambil mengatakan kepadanya bahwa dia punya tawaran untuk dibuat. Dia dengan riang menatapnya saat dia mendesak Toji untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Toji bingung tentang masalah ini. Yuji menjelaskan bahwa pemburu memiliki peringkat 2. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya dan semakin sulit ruang bawah tanah untuk dibersihkan. Yuji dengan riang menyarankan agar Mei akan senang jika Toji menjadi pemburu peringkat tinggi. Dia membenarkan kacamatanya saat dia memberitahu Toji bahwa dia bisa mengikuti ujian kapan saja. Toji dengan senang hati mengambil kesempatan itu. Ruang bawah tanah berada di tengah taman. Mereka berdua memperbaiki tatapan mereka saat Yuji memberitahunya bahwa itu adalah ruang bawah tanah peringkat D. Yuji mengenakan perlengkapan pelindung sambil menjelaskan bahwa itu tidak harus dibersihkan sekaligus. Dia menatapnya dan mengingatkannya bahwa kekuatan adalah semua yang perlu dia lihat. Toji khawatir tentang Yuji yang pergi ke dalam ruang bawah tanah. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dengan kekuatan sihir sementara Yuji menyiapkan penutup kepalanya. Yuji tersenyum bangga pada setelan perlindungan sihir mereka. Mengenakan setelan itu, dia akan dapat tinggal di dalam ruang bawah tanah selama 2 jam berturut-turut. Dia kemudian memperkenalkan 2 pemburu peringkat C yang akan berfungsi sebagai perlindungannya. Para pemburu bergerak maju dan memperkenalkan diri di mana Toji menjawab. Kuro senang bertemu dengannya dan bertanya kepada Toji tentang keterampilannya. Hashi meyakinkannya tentang keselamatan Yuji dan menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Yuji menepuk bahunya saat dia mengingatkannya untuk santai saja. Mereka berempat berjalan ke dalam ruang bawah tanah tanpa ragu-ragu. Mereka mendarat di dalam dan mulai melihat sekeliling. Toji melihat sekeliling ruang bawah tanah dengan mata tajam yang waspada memindai lingkungan. Seekor binatang bercakar tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Dengan mulut terbuka lebar, ia melompat di atas Toji dalam gerakan sengit yang tiba-tiba. Toji dengan ganas mengaktifkan buff-nya dan menyambut monster itu. Dia menerjang maju dengan pisau dan membelah monster itu menjadi 2 dengan sempurna. Mereka bertiga terpukau saat Toji mendarat dengan sempurna di tanah. Toji menggenggam pedangnya dan memindai area tersebut. Para monster maju dengan cepat dengan senjata dan amarah, dan keheningan menyelimuti saat dia melihat monster-monster yang mendekat. Yuji terkejut saat 3 manusia kadal muncul sekaligus. Toji berdiri teguh dengan pedangnya yang berlumuran darah. Dia menerjang 2 monster itu saat dia siap menyerang mereka, dan pedangnya membelah udara. Anggota tubuh mereka bertebaran ke segala arah saat Toji mendarat dengan keras di tanah. Dia mendarat dengan satu lutut tepat saat kadal itu mengincarnya dengan panah. Ekspresi Toji mengeras sambil memegang pedangnya. Dia menyerang dari bawah dalam sekejap, pisaunya mengiris busur bersih ke arah monster itu. Kadal itu jatuh ke tanah saat pisau itu mendarat di kepalanya. Toji menginjak mayat kadal itu dan mencabut pisaunya. Dia memutar pisaunya ke udara dan mengatakan itu adalah pemanasan yang bagus sementara mereka bertiga masih mengamati. Ketiga penonton itu menatap dengan terkejut dalam diam. Kuro tergagap saat dia menyebutkan bahwa monster-monster itu setara dengan bos peringkat E. Seringai tenang bermain di bibir Toji. Yuji dalam hati terpukau oleh bagaimana Toji telah membersihkan ruang bawah tanah. Matanya membesar saat dia menyadari itu adalah kecepatan dan kekuatan Toji dan bukan keterampilannya. Mereka bertiga masih berdiri di belakang sementara kepercayaan diri Toji terpancar darinya. Para monster meraung saat mereka perlahan jatuh ke tanah.
Mayat monster yang terbunuh berserakan di tanah sementara Toji berdiri, menganggapnya mudah. Keterkejutan menyelimuti wajah Kuro dan Hashi saat mereka melihat ke dalam diri Toji. Yuji menatap dengan tidak percaya saat pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya. Ruang bawah tanah tiba-tiba mulai bergetar dan memperingatkan para pemburu. Kepanikan tertulis di wajah mereka saat ruang bawah tanah terus bergetar. Batu-batu sihir biru memancarkan energi ungu, lalu tiba-tiba menjadi ungu. Yuji mendongak saat dia mengenali apa yang sedang terjadi. Sistem mengeluarkan peringatan tentang pembangunan ruang bawah tanah baru. Mata Toji membesar saat hal yang mustahil terungkap di hadapannya. Ruang bawah tanah telah runtuh, pilar-pilar mulai berjatuhan dan menjebak mereka di dalam. Sebuah patung menjulang tinggi yang ditutupi energi sihir ungu tiba-tiba muncul. Mereka berempat melihat sekeliling tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Toji mengertakkan gigi saat dia menyadari bahwa kekuatan sihir di dalamnya meningkat. Sesuatu menarik perhatian Toji. Matanya membesar karena panik saat dia memanggil Yuji. Yuji terbaring di tanah tak sadarkan diri. Yuji pingsan ke tanah karena meningkatnya kekuatan sihir di dalam. Toji bergegas ke sisinya dan membantunya bangun. Yuji berhasil berbicara melalui napas dangkal, memperingatkannya untuk mundur dari ruang bawah tanah yang ditimpa. Yang lain berkumpul saat Yuji menjelaskan bahwa hanya 9 hal ini yang terjadi di seluruh dunia. Toji mengertakkan giginya karena frustrasi. Kuro berteriak bahwa ujian telah dibatalkan, dan dia akan membawa Yuji keluar. Monster mayat hidup tiba-tiba muncul dari tanah membuat mereka mundur. Kuro mengutuk di bawah napasnya saat dia melepaskan rentetan tembakan. Monster mayat hidup menyerap tembakan itu tanpa terpengaruh. Kadal mayat hidup itu kemudian perlahan beregenerasi, mendapatkan kembali bentuknya. Mereka menatap dengan kaget karena pistol itu tidak berfungsi sementara Hashi menyarankan untuk menggunakan keterampilan. Hashi mengangkat tangannya dan mengaktifkan keterampilannya. Monster mayat hidup berdiri dengan bingung. Tiba-tiba, seekor ular muncul dari tanah. Ular-ular itu langsung menyerang monster mayat hidup. Monster-monster itu menggeliat kesakitan saat ular-ular melilit erat di sekeliling mereka. Mereka merasa lega untuk sesaat, tetapi monster mayat hidup muncul dari berbagai bagian ruang bawah tanah. Monster-monster itu menyerbu maju tanpa henti dan membuat mereka terpana. Monster yang menjulang turun dari atas saat itu membuat mereka lengah. Dia mendongak dengan ngeri dan segera menyuruh mereka untuk keluar. Monster mayat hidup itu jatuh dengan cepat saat semua orang tersandung mundur dengan ketakutan. Sulur bayangan meledak dan menangkap para pemburu saat mereka menjerit kesakitan. Toji dengan putus asa memanggil mereka sambil memegang Yuji. Kuro menjerit ketakutan saat bayangan itu menelannya sepenuhnya. Monster mayat hidup itu kemudian menjulang mengancam di atas Toji dan Yuji yang tidak sadarkan diri. Monster itu mengeluarkan seringai yang tahu. Toji mengatupkan rahangnya setelah menyadari bahwa ini adalah monster yang dia kalahkan. Ruang bawah tanah ini adalah kuburan Lizardman menurut sistem. Monster bayangan mengelilingi patung itu saat mereka mendesis di sekitar. Sistem memberi Toji rekomendasi untuk membersihkan ruang bawah tanah atau melarikan diri. Toji melirik ke belakang berharap untuk melarikan diri, tetapi pintu keluar dikelilingi oleh monster. Karena tidak punya pilihan lain, dia membaringkan Yuji ke tanah. Dia mengaktifkan keterampilannya sambil menyuruh Yuji untuk bertahan sedikit. Dia melotot saat dia mengingat pertarungannya dengan Kuga dan bagaimana dia mengendalikan keluaran sihirnya. Monster mayat hidup itu menggeram dan bergegas maju ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya. Monster itu berhenti dengan kaget saat tangan Toji tenggelam jauh ke dalam dadanya. Toji memusatkan pandangannya pada monster itu dan menyuruhnya mati dengan suara penuh perintah. Monster itu merontak kesakitan dengan kekuatan merobek dadanya. Monster itu mendarat di depan Toji menarik perhatian yang lain. Dia melirik monster mayat hidup, menarik pedang cahaya yang dia dapatkan dari ksatria itu. Dia berdiri tegak dan mengarahkan pedang ke depan saat dia mengaktifkan keterampilannya. Cahaya keemasan meledak dari pedang dan menghantam monster mayat hidup. Toji menebas pedang dan melepaskan gelombang energi keemasan yang menghancurkan makhluk mayat hidup. Cahaya perlahan membuat monster mayat hidup memburuk tidak meninggalkan jejak di belakang. Toji berdiri di tengah saat dia membersihkan sebagian besar monster mayat hidup. Alarm tak terucapkan berkedip di matanya. Retakan menyebar di seluruh patung manusia kadal saat mulai pecah. Batu itu hancur dan mengungkapkan struktur kerangka di bawahnya. Patung yang runtuh mengungkapkan monster kerangka yang menjulang tinggi. Toji mendongak saat dia menyadari itu adalah pemilik ruang bawah tanah. Monster kerangka bersiap untuk memancarkan kekuatan sihir, dan sistem memberi Toji peringatan. Itu meraung saat semburan energi ungu meledak dari mulutnya. Toji mempersiapkan diri untuk menghindar. Dia mendarat ke belakang dengan satu lutut menstabilkan dirinya. Dia melotot ke depan saat energi merah melonjak di sekelilingnya. Dia menyerang dengan kecepatan membara saat pedangnya berbenturan dengan monster kerangka. Tulang monster itu patah berkeping-keping, tetapi tulang-tulang itu langsung terbentuk kembali. Toji mendarat dengan tatapan menusuk tanpa tahu apakah itu berhasil. Monster kerangka mengangkat pedangnya untuk menyerang ke depan. Serangan monster itu mendarat di lokasi Toji dengan kekuatan yang cukup kuat untuk meretakan lantai. Gelombang kejut besar meletus ke segala arah. Toji menghantam tanah saat pilar-pilar mulai runtuh. Sistem memperingatkan monster itu memakan energi Dungeon, membuatnya menyadari sesuatu. Monster itu meraih pilar yang rusak, mengangkatnya di atas kepala, dan melemparkannya ke depan, mengarah ke Yuji yang tak sadarkan diri. Toji merasakan gelombang panik ketika dia melihatnya menargetkan Yuji. Ledakan memekakan telinga merobek udara. Toji menebas pilar untuk melindungi Yuji dari bahaya. Dia memelototi monster itu, tahu bahwa monster itu telah menyadari kelemahannya. Monster kerangka itu menjerit sebagai respons. Toji menunduk dan bertanya kepada sistem tentang kondisi Yuji. Wajah Yuji tegang bahkan dalam tidurnya. Wajah Toji menjadi gelap ketika sistem memperingatkan untuk menyelesaikannya dalam 10 menit demi Yuji. Toji menghadapi Raja Mayat hidup dan menyatakan kematiannya. Matanya terkunci dengan amarah saat dia bersumpah untuk menghancurkan monster itu menjadi berkeping-keping. Monster itu menyiapkan senjatanya sementara Toji berlari ke depan untuk melancarkan serangan. Kemarahan melonjak dalam pandangannya. Pedangnya menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menghancurkan senjata monster itu dalam sekejap. Kekuatan melonjak saat dia menyerang lagi.
Pedangnya menembus tulang belakang monster itu. Didorong oleh tekad, dia mengaktifkan skill pedang. Monster itu mengeluarkan geraman parau dan rasa sakit yang menggeliat akibat benturan. Toji menusukkan pedang tanpa ampun. Dampak serangan itu membuat monster itu jatuh. Toji memanggil pedang palu perangnya dan mengarahkannya ke depan. Rahang monster itu terkatup, ekornya melengkung di udara mengancam untuk menghancurkan Yuji yang tidak sadar. Toji mengaktifkan skill dan gelarnya. Toji mengangkat palunya sambil mengunci matanya pada target dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia menghantam dengan gelombang energi gelap dari palunya, menancapkannya ke kepala monster itu. Kemarahan mengubah wajah monster yang retak. Tulang-tulang berterbangan seperti pecahan peluru saat pukulan terakhir Toji menghancurkan binatang itu. Di tengah puing-puing yang berhamburan, tubuh Yuji tergeletak di tanah. Toji mendarat di tanah saat sistem mengonfirmasi kekalahan monster itu. Dia berlari menuju Yuji yang tidak sadarkan diri. Dia memerintahkan sistem untuk membuat dan menyimpan pedang secara otomatis sambil menggendong Yuji di punggungnya. Medan perang kabur di sekelilingnya saat dia berlari menuju pintu keluar. Yuji perlahan membuka matanya. Fokus. Dengan tatapan lembutnya, dia mengenali bahwa sosok itu adalah Toji. Yuji bergerak lemah dan menutup matanya lagi. Toji bergegas menuju pintu keluar demi Yuji, dan tiba-tiba monster mayat hidup muncul dari tanah. Wajahnya menegang dan matanya dipenuhi amarah. Dia menebas monster-monster itu dan terus bergerak maju. Dengan pedang di tangan dan Yuji di punggungnya, dia bergegas ke pintu keluar. Dia masih terus maju dengan tekad untuk mencapai pintu keluar meskipun ada monster. Pintu keluar Dungeon tepat di depan matanya. Dia mengaktifkan skillnya di tengah lari, lalu melompat keluar dari pintu keluar Dungeon. Toji dan Yuji mendarat di luar Dungeon sementara para hunter berkumpul di sekitar. Petugas tanggap darurat sedang mengamankan tempat itu. Wajah Toji tampak lega ketika dia melihat bantuan di luar. Dia berlari menuju ambulans sambil menggendong Yuji di punggungnya. Ambulans berangkat saat dia melihatnya menghilang di kejauhan. Dia menghela napas lega, sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Mari mengucapkan nama Toji dengan tegas, dan dia membeku karena terkejut. Gelombang emosi melintas di wajahnya saat dia mengenali orang itu. Mari menatapnya dalam diam. Mereka berdiri berhadapan muka dengan Mari yang mengonfrontasinya tentang Dungeon. Toji tergagap dengan gugup sambil mengatakan padanya bahwa itu adalah penimpaan Dungeon. Matanya menyipit setelah mendengar bahwa bahaya Dungeon telah berubah. Dia kemudian bertanya tentang hunter lain yang membuat Toji menunduk. Dia berkeringat cemas ketika dia mengatakan padanya bahwa mereka meninggal di dalam. Mari menatap dalam diam yang intens, menjaga jarak mereka. Mari menyuruhnya untuk tidak menyesali apapun dan bersyukur bahwa dia selamat. Mari dan dua hunter lainnya bergegas menuju Dungeon. Monster mayat hidup muncul dari gerbang bersiap untuk menyerang. Kedua hunter itu panik saat monster keluar. Mari menyerang monster mayat hidup yang mendekat dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dia berteriak bahwa aturan Dungeon normal tidak berlaku untuk Dungeon yang ditimpa. Monster mayat hidup melesat menuju staf asosiasi. Rahang Mari dan Toji menegang saat mereka melihat monster. Sekelompok monster itu diiris dengan kasar di udara, dan Toji mendarat dengan satu lutut di depan staf. Mari membeku karena terkejut dengan apa yang telah disaksikannya. Dia berjalan menuju Toji memujinya sambil menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dengan senyum percaya diri, dia menyuruh Toji untuk memimpin yang lain kepadanya saat dia menyiapkan senjatanya. Monster mayat hidup mendekat dengan ancaman sementara Mari berdiri di depan Toji. Dengan mata melotot, dia menggunakan skillnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan, memancarkan energi biru yang sangat besar dan mengiris monster mayat hidup itu. Toji berdiri dengan takjub dan para hunter terhibur dengan kecepatannya. Kenangan pertempuran masa lalu mereka muncul di benak Toji saat dia menggunakan skill yang sama sekali lagi. Mari berteriak mengatakan itu tidak cukup. Dia bergegas maju dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan satu tebasan menyapu, dia merobek gerombolan monster mayat hidup. Pedangnya merobek monster itu seketika, dan dia mendarat dengan anggun dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Toji memperhatikan bahwa Mari menggunakan Odo untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatannya. Mari berdiri dengan percaya diri di tengah bayangan monster mayat hidup yang dikalahkan. Dia memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan saat energi melingkar di sekelilingnya. Toji menatap dengan tak percaya saat menyaksikan seberapa kuat Mari. Mari menarik perhatian para hunter yang linglung dan mendesak mereka untuk bergerak maju. Mereka bertiga memasuki Dungeon dengan kecepatan kilat. Toji dan staf berdiri dengan kagum saat menyaksikannya. Dia duduk diam di samping tempat tidur sambil menunggu Yuji bangun. Yuji perlahan membuka matanya. Wajah Toji berseri-seri dan memanggil namanya. Dia berdiri dengan gembira ketika dia melihat Yuji benar-benar terbangun. Dia menatapnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia pingsan setelah diserang oleh monster. Mata Yuji membelalak ketika dia menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba bangun ketika dia mengingat kedua hunter lainnya. Toji menutup matanya dan menunduk. Kesedihan dan rasa sakit terlihat di mata Yuji saat dia berduka. Toji mendekat saat dia mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Yuji bertanya tentang situasi Dungeon. Dia kemudian menjawab bahwa Mari telah mengambil alih. Toji menunjukkan ponselnya dan mengatakan kepadanya bahwa itu sudah selesai. Dia melihat-lihat berita dan melihat Mari tetap di sana sampai sihirnya memudar. Yuji tampak serius dan bertanya bagaimana mereka keluar dari ruang bawah tanah. Toji terkejut dengan pertanyaannya. Toji duduk dan mulai memberitahunya bahwa Kuro dan Hashi bertindak sebagai umpan. Bibir Yuji mengakui bahwa dia melihat sesuatu. Dia melihat sosok dalam baju zirah gelap dan menambahkan bahwa itu monster yang sama seperti sebelumnya. Bibir Toji menegang saat keringat mengalir di pipinya. Yuji menatapnya dan langsung bertanya apakah dia nomor 101. Wajah Toji menjadi kosong. Keringat Yuji mengalir di pipinya saat dia bertanya apakah Toji adalah nomor 101. Toji menunduk dan mengertakkan gigi. Dia dengan gugup mengakui bahwa dia memang nomor 101. Wajahnya menegang saat dia mengingat hari pembunuhan itu dan kematian Kuga. Wajah Yuji terkejut menanyakan alasannya. Toji mengepalkan tangannya dan berkata dia harus melakukannya karena dia dan Mei dipukuli. Yuji dengan bersemangat menanyakan detailnya. Dia mengerti apa yang terjadi sementara Toji menghadap ke tanah.
Mata Toji menjadi sedih saat dia meminta maaf. Yuji menjalankan tangannya melalui rambutnya dan mengerutkan kening karena bersalah. Dia menatap Toji dan bertanya tentang rencana masa depannya. Mata Toji menunjukkan tekad untuk menyembunyikan identitasnya dan terus menjadi pemburu untuk Mayu. Yuji menunduk dan tetap diam. Dia meliriknya dan mengatakan bahwa senang untuk tetap menyembunyikannya, tetapi itu berbahaya bagi Toji. Jika identitas Toji terungkap, dia akan menjadi subjek ancaman. Yuji menatapnya dan menasihatinya untuk membunuh lebih sedikit agar tetap aman, membuat Toji mengangguk setuju. Yuji meregangkan otot-ototnya sambil duduk di ranjang rumah sakit. Pandangannya yang bingung berbalik ketika dia mendengar namanya. Toji tersenyum lembut dan berterima kasih padanya, dan dia tersenyum sebagai balasannya. Yuji menyerahkan daftar ruang bawah tanah yang cocok untuknya kepada Toji. Dia tersenyum dan berjanji untuk menambahkan lebih banyak jika dia menemukan yang lain yang cocok. Toji hendak keluar ketika seorang wanita menghentikannya. Gadis itu dan temannya menatap dengan kagum, bertanya apakah dia Toji. Toji terkejut tetapi tetap membenarkannya. Keduanya senang mengetahuinya, dan gadis itu menunjukkan ponselnya. Toji bingung saat dia melihat-lihat ponselnya. Itu adalah blog tentang promosi pangkatnya, yang membuatnya semakin bingung. Gadis itu tersenyum cerah saat dia memuji pekerjaan Toji. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia sangat cepat membersihkan ruang bawah tanah dan bahkan dipromosikan. Gadis itu melangkah maju dan menambahkan bahwa butuh 2 hingga 3 tahun untuk itu terjadi. Anak laki-laki itu dengan bersemangat mencondongkan tubuh dan meminta tips, yang mengejutkan Toji. Toji tersenyum canggung karena dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh kerumunan yang bersemangat meminta tips dan saran. Toji panik secara internal saat semua orang mengerumuninya. Yuji memperhatikan keributan orang banyak. Dia tersenyum pada reputasi Toji yang berkembang. Dewa Enam Taring melihat ke ponselnya dan bertanya ada apa. Orang-orangnya berlutut dengan mata tertuju ke tanah. Di ponselnya ada berita tentang promosi Toji. Dia kemudian menghancurkannya di tangannya dan mengubahnya menjadi berkeping-keping. Pria itu mengertakkan gigi dan melotot dengan intensitas membunuh. Orang-orangnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut. Pria itu mencondongkan tubuh ke hewan peliharaannya dan bertanya tentang Kugo. Sementara salah satu anak buahnya mengatakan dia belum kembali. Dia meraih botol anggur itu karena tahu keempat taring itu gagal. Dia dengan marah menghancurkan botol anggur itu di kepala hewan peliharaannya menyebabkan ia menggeram kesakitan. Dia kemudian mengangkat botol yang pecah itu, dan dengan gerakan sengit, dia dengan brutal menusukkannya jauh ke dalam tubuh serigala itu. Kedua pria itu membeku ketakutan saat ancaman itu menghantui mereka. Dia dengan marah memerintahkan mereka untuk segera membunuh Toji. Orang-orangnya membungkuk dan meminta maaf serempak. Pria itu menghentakkan kaki dengan amarah yang meledak-ledak dan memecahkan lantai di bawahnya. Pelayan itu membeku ketakutan saat retakan dalam membelah lantai di sampingnya. Mulutnya terbuka lebar dengan geraman marah dan memerintahkan orang-orang untuk mengambil semua 5 taring. Dia memerintahkan mereka untuk membawa kepala Toji, dan orang-orang itu langsung membungkuk ketakutan. Dengan amarah yang intens dan mata melotot, dia berpikir Toji mengejeknya. Lava mengalir ke tanah dan Toji berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Toji melihat sekeliling setelah menyadari bahwa ruang bawah tanah peringkat D memiliki medan yang berbeda dari peringkat yang lebih rendah. Dia mengambil langkah maju dan tiba-tiba sekelompok anjing neraka yang marah muncul dari api. Wajah Toji menjadi khawatir dengan munculnya anjing neraka. Anjing neraka itu melepaskan api neraka yang mengamuk dari mulutnya yang menargetkan Toji. Sebuah ledakan terjadi ketika serangannya menghantam tanah sementara Toji cukup beruntung untuk menghindar. Sistem memberitahu bahwa keterampilan itu diaktifkan. Sekawanan anjing neraka bergerak maju. Toji kemudian berlari cepat menjauh dari mereka. Anjing-anjing neraka itu mengintai dengan bingung di atas tebing, dan Toji bersembunyi di balik bebatuan yang menjulang tinggi. Dia melayang ke langit saat anjing-anjing itu mendongak dalam keheningan yang terpana. Dia kemudian naik dengan anggun tanpa goyah dan menghunus pedangnya di udara. Pedang-pedang itu menghantam setiap anjing neraka, membunuh mereka seketika. Toji turun seperti bintang jatuh dengan pedang di tangannya, matanya terkunci dalam kemarahan saat dia bersiap untuk menyerang. Tubuh monster itu berubah menjadi daging cincang dengan satu pukulan saat Toji mendarat di tanah. Dia melihat mayat monster itu dan menyadari bahwa monster ruang bawah tanah peringkat rendah berbeda. Dia mengeluarkan pedang serigala api hitam dari anjing neraka yang kalah. Dia membuka inventarisnya dan hanya menyimpan 5 di antaranya. Dia kemudian bergegas maju menggunakan keahliannya. Dia mendarat di depan pintu yang menjulang tinggi yang menandai ruang bos. Dia membuka pintu dengan kedua tangannya. Sejumlah besar lava menyambutnya di dalam. Toji mengepalkan pedangnya saat keringatnya menetes karena panas terik lava yang menekannya. Permukaan cair berubah dengan keras seolah-olah sesuatu yang besar akan naik. Tiba-tiba, lengan berapi besar muncul dari lava. Mata Toji membelalak saat dia membeku ketika lengan besar itu muncul di hadapannya. Dia menyimpang ke samping saat lengan besar itu hendak menghancurkannya di tanah. Ledakan lava yang membutakan meletus saat monster itu muncul dengan amarah penuh. Syaitin yang menyala-nyala muncul dengan mata berapi-api dan tubuh beruap karena amarah saat menjulang di atas Toji. Toji menatap ke atas menyadari bahwa seiring dengan naiknya level ruang bawah tanah, para bos tumbuh lebih kuat. Tatapan mengerikan Syaitin membakar dengan amarah. Dengan mata yang garang, Toji mempererat cengkeramannya pada pedang, sudah menikmati pertempuran yang akan datang. Syaitin membuka mulutnya dan mengeluarkan geraman. Matanya menyala-nyala sambil menatap Toji dan otot-ototnya menegang untuk kehancuran. Anjing neraka muncul dari lava dan mulai menyerangnya. Dia memanggil pedang serigalanya dan memposisikan dirinya seolah menyambut anjing-anjing neraka. Dia memukulkan pedang ke tanah dan 3 kobold keluar. Para kobold bergegas menuju neraka dan mulai menyerang mereka. Meninggalkan monster-monster kecil di belakang, dia bergegas menuju Syaitan. Energi bergerak di sekitar Syaitan saat dia mengeluarkan raungan yang mengguncang tulang. Sistem memberinya peringatan dan menyarankannya untuk mengungsi. Toji berhenti di tengah langkah dengan mata terbelalak tak percaya. Syaitan mengangkat tangannya saat lava muncul kembali di sekitarnya, membuat Toji melompat keluar dari tanah. Dia terkejut setelah menyadari bahwa itu bisa mengendalikan lava.
Shaiten memelototinya saat dia menginjak lengan raksasanya. Dia mengaktifkan gerakan kecepatan tingginya dan melesat maju dengan mata melotot. Dia mendarat di depan wajahnya dan mempersiapkan diri untuk serangan. Shaiten mengangkat tangannya dengan marah untuk memberinya pukulan. Matanya menyipit saat dia mengutuk karena terkejut. Tinju Shaiten mendarat padanya dengan dampak yang sedemikian rupa, mematahkan pedangnya menjadi dua. Dia jatuh sambil melihat pedang serigala yang patah. Para kabul mulai memburu perlahan, membebaskan para neraka. Para neraka bergegas maju saat Toji mendarat ke tanah. Dia kemudian memanggil pedang serigala ajaib lainnya. Shaiten mengangkat tangannya lagi, dan lava mulai jatuh di tempat Toji. Matanya menyipit setelah menyadari bahwa Shaiten dapat menggunakan dua gerakan sekaligus. Dia menghindar dengan cepat di udara saat lava besar menerjang ke arahnya. Para Hellhound muncul dari lava dan mulai menyerangnya. Sebelum monster itu bisa menyerang, dia mengayunkan pedangnya di depannya. Dia melepaskan rentetan serangan presisi mematikan yang menembus para Hellhound, matanya membara dengan fokus saat dia turun dengan niat yang tak tergoyahkan. Dia melambung di atas medan perang dengan pedangnya terhunus saat tatapan gemetar ke atas mengikuti setiap gerakannya. Dengan tekad di matanya, pedangnya menancap ke dada Shaitan dengan kekuatan tanpa henti. Dia mundur saat pedangnya patah dan bahkan tidak meninggalkan goresan. Toji berdiri teguh dengan mata menyala-nyala saat dia memanggil pedang iblis Raja Reptil. Pedang itu memancarkan energi ungu saat dia mengaktifkan keahliannya. Dia meledak ke depan yang diliputi ledakan energi ungu yang cemerlang. Gelombang ketakutan memenuhi matanya ketika Toji mengenai dadanya. Shaitan meraung kesakitan saat retakan menyebar di dadanya, lalu menenggelamkan diri ke dalam lava yang mengalir, meninggalkan Toji di belakang. Mata Toji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia bangkit saat lava mulai berhamburan. Dia memanggil dan mengangkat palu perang di atas saat dia bersiap untuk serangan yang menentukan. Dia turun seperti komet yang menyala-nyala dengan pedangnya yang dilalap kekuatan yang bersinar. Lava terbelah dengan kekuatan yang tak terhentikan mengungkapkan Shaiten di dalamnya. Shaiten menggeram, tetapi rasa takut meretakan amarahnya. Toji melotot saat dia mengejek Shaiten. Matanya membelalak ngeri dan marah. Toji berada di udara ketika Shaiten dengan marah melayangkan pukulan. Toji memancarkan energi kemarahan merah saat pedangnya berkilauan dengan cahaya ungu yang mematikan. Dia kemudian ingat bagaimana Mari menggunakan teknik Oto dan menganggapnya sebagai kekuatan sihir. Dia mengangkat pedangnya karena dia bertekad untuk memberikan pukulan yang kuat. Matanya bersinar karena marah. Energi ungu keluar dari pedangnya saat tangan Shaiten mencakar ruang kosong. Shaiten runtuh saat energi ungu merobek perutnya. Shaiten ambruk dengan lubang menganga di perutnya. Toji masih berada di udara saat tubuh Shaiten jatuh dan beratnya yang besar menghancurkan para neraka. Dia turun ke tanah dengan pedang di tangannya. Dia melihat ke dalam. Dia lengah ketika sistem muncul. Sistem melaporkan bahwa aura baru telah terdeteksi di dalam penjara bawah tanah. Dia melihat ke pintu ruang bos sambil memegang pedangnya. Dia menonaktifkan keterampilannya dan berdiri di depan pintu. Langkah kaki orang tak dikenal berbaris maju. Toji menatap langsung saat mereka naik. Sosok-sosok muncul dari pintu raksasa. Agen-agen bersetelan itu terus turun. Semua senjata menoleh ke arahnya saat dia berdiri tanpa gentar. Matanya tetap tajam meskipun ada bahaya di belakang. Bros di jas pria itu bersinar. Dia menyadari bahwa pria Rocky itu sekarang mulai serius. Seorang pria melangkah maju dengan seringai puas saat krunya yang mengancam muncul di belakangnya. Gadis itu dengan licik memberitahunya bahwa mereka membutuhkan kepala Toji sementara lelaki tua itu tetap diam. Pemimpin itu menatapnya dengan arogan sementara yang lain menyeringai, dan lelaki tua itu hanya memelototinya. Toji hanya melihat mereka dalam diam. Dia memperhatikan tato 5 taring di lengan pria itu. Toji mengepalkan tinjunya saat lelaki tua itu menyuruhnya untuk tidak mengambilnya secara pribadi karena itu adalah perintah bos. Lelaki tua itu mengangkat tangannya dengan tatapan mematikan. Dia memerintahkan yang lain untuk membunuh tatapan tajam Toji menembus mereka. Lelaki tua dengan anggota 5 taring lainnya menunjuk ke Toji dan menyuruh orang-orang untuk membunuhnya. Toji melirik ke sisi lain sementara orang-orang mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Tembakan meletus dari depan saat dia langsung bergerak untuk menghindari peluru. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya karena tidak percaya. Toji menghilang dalam satu gerakan cepat, membuat semua orang tercengang. Dia muncul di belakangnya dan menyerang dengan cepat, menembus punggung pria itu. Orang-orang lain melihat ke belakang dan terpana dengan apa yang mereka lihat. Dia berdiri tenang dengan pedangnya menetes saat musuh mengawasinya. Dia menatap mereka dengan mengejek. Lelaki tua itu kemudian memelototinya. Dia memerintahkan orang-orang untuk terus menembak yang mana mereka patuhi. Toji menghilang dalam sekejap meninggalkan hanya angin. Orang-orang melihat sekeliling bertanya-tanya dari mana suara Toji berasal. Dia muncul di punggung pria itu dan menyapanya sambil memegangi bahunya. Pria itu mengutuk karena tidak percaya. Yang lain mengertakkan gigi dan membidik Toji. Toji menyerang dengan cepat sementara orang-orang di sekitarnya tertembak fatal. Orang-orang meringis kesakitan dan kebingungan karena betapa cepatnya dia. Beberapa orang berdiri membeku karena terkejut sementara yang lain terbaring tak bernyawa di tanah karena Toji. Wajah Toji menjadi serius, siap untuk mengalahkan yang lain. Wajah lelaki tua itu meredup saat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Toji. Dia kemudian menginstruksikan orang-orang untuk menggunakan keterampilan mereka untuk melawan Toji. Masing-masing dari mereka mengaktifkan kemampuan mereka dan bersiap untuk pertempuran. Toji buru-buru bergerak maju dan mengejek mereka karena lambat. Dengan satu gerakan cepat, dia melonjak maju dan memenggal kepala semua orang yang tersisa. Dan darah ada di mana-mana. Kepala mereka dikirim terbang ke udara. Toji berdiri teguh di tengah-tengah mayat yang tergeletak. Anggota 5 taring merasa geli dengan apa yang telah mereka saksikan. Sistem memperbarui gelarnya, dan yang baru muncul. Toji menyeka noda di wajahnya saat dia menjawab ya. Para anggota berdiri tegang dan waspada sementara lelaki tua itu bingung. Sistem mulai mencari dan Toji mendapatkan gelar pemburu kepala. Serangan yang menargetkan lehernya kini sangat kuat hingga Toji menganggapnya mengerikan. Dia menghadapi 5 anggota taring dengan tatapan dingin dan mengeluarkan ancaman mematikan yang tenang. Dia dengan angkuh mengatakan bahwa sudah terlambat untuk memohon, tetapi dia akan mendengarkan keluh kesah mereka. Orang tua itu menyeringai,
tetapi matanya dipenuhi amarah. Orang tua itu berdiri di belakang saat Nikki dan Zuka dengan angkuh bergerak maju. Dia terkesan dengan energi keduanya. Nikki dan Zuka berdiri di setiap sisi, menjebak Toji di tengah. Keduanya menunjukkan seringai sombong. Wajah Toji menjadi serius dan menunggu serangan mereka. Mereka berdua menyerang pada saat yang sama, tetapi Toji cukup cepat untuk menghentikan mereka sebelum mendarat. Dengan seringai percaya diri, dia dengan mudah membelokkan cakram dan senjata 10 tangan. Mulut Zuka menampilkan seringai. Wajahnya berubah saat dia memberitahu Toji bahwa akan membosankan jika dia mati dengan mudah. Toji kemudian menatapnya dengan percaya diri. Nikki menarik perhatiannya ketika dia mengeluh. Dia mencibir saat pasir tumpah dari senjatanya. Toji terkejut ketika matanya tertuju pada cakram. Senyum lebar muncul dari mulut Nikki. Dia kemudian membubarkan pasir dan mematahkan pisau Toji, yang membuatnya mundur. Nikki melepaskan serangkaian serangan dahsyat dengan seringai liar. Pasir menelan cakram saat melaju ke depan. Toji memutar di udara dan membalikkan tubuhnya saat dia menghindari pukulan yang datang. Dia bertemu pandangannya dan mengatakan bahwa dia seperti kuga. Nikki kesal dan membentaknya. Dia menerjang maju dengan ganas saat dia bersiap untuk melancarkan serangan. Kandang besar yang terbuat dari pasir menjebak Toji di tengah. Nikki memanggil Zuka tepat saat dia mengaktifkan keahliannya dan bersiap untuk meluncurkan serangan. Zuka mengangkat tangannya dan serangkaian pedang berkilauan muncul di udara. Hujan pedang memenuhi bagian dalam sangkar pasir, semuanya diarahkan langsung ke Toji. Toji bersiap dengan tangannya saat banyak pedang menghujani dirinya. Mata Nikki menjadi tajam, dan ujung kandang yang menyala terjun ke bawah dalam serangan mematikan, membuat Toji mengatupkan giginya. Bibirnya terbuka saat dia melihat ke atas dan menganggap situasinya buruk. Gelombang pasir bertepi tajam muncul. Itu mencambuk di sekelilingnya dan mengiris udara dengan presisi mematikan. Dia mendarat di tanah saat dia menghindari serangan, tetapi pasir bertepi tajam melonjak di belakang punggungnya. Dia meraih pisaunya dan menggunakannya untuk memblokir pasir yang telah mengikutinya. Pasir itu menembus pisaunya, membuat Toji mengatupkan giginya karena terkejut. Nikki menyeringai percaya diri sambil menyilangkan tangannya. Toji memblokir pasir yang menusuk dan bertanya kepada Zuka dan Nikki yang berdiri apakah kemampuan mereka langka. Nikki menegaskan dengan senyum licik. Dia memberitahunya bahwa mereka mantan pemburu peringkat A. Toji terpana mendengar bahwa mereka adalah pemburu. Dia ingat melihat mereka diberita sebagai pemburu peringkat tinggi yang menghilang hanya untuk muncul kembali sebagai anggota senior Rokigai. Toji menyeringai saat segalanya menjadi sedikit lebih menyenangkan. Dengan mata tajam dan gerakan cepat, dia menebas pasir yang menusuk itu. Mata Nikki membelalak saat dia tersentak tak percaya pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Toji membuang pisaunya ke samping. Energi merah tua melonjak saat matanya bersinar merah dan seringai licik muncul di bibirnya, menantang mereka untuk bermain. Nikki menyipitkan matanya karena jengkel sementara Zuka menyeringai kegirangan. Dia mengulurkan tangannya dengan percaya diri, memanggil serangkaian pedang mematikan. Pedang menghujani seperti badai mematikan. Toji berlari melintasi dengan sempit menghindari robekan bilah. Zuka menyeringai lebar saat dia menantang Toji untuk membunuh mereka. Wajah Toji menjadi gelap karena amarah. Zuka menyerbu Toji dan mengayunkan senjatanya, tetapi Toji dengan mudah menendangnya ke samping. Dia kemudian menindaklanjuti dengan cepat meninju wajah Toji. Toji menggertakkan giginya saat dia membalas dan meninju sisi kepalanya. Zuka mengerang kesakitan saat dia menangkup sisi kepalanya sementara Toji memperhatikan di depannya. Toji menatapnya dengan puas sambil mengepalkan tinjunya. Zuka menatapnya kesal sambil menangkup pipinya yang berdarah. Dengan senyum tajam, Toji mengatakan kepadanya bahwa membunuhnya segera akan membosankan. Zuka sangat marah sambil menangkup pipinya. Dia melesat maju dengan marah dan menyerang senjatanya, tetapi Toji dengan mudah menghindari serangan itu. Toji memperhatikan bahwa suhu meningkat. Seringai Zuko melebar dan kegilaan berkedip di matanya. Api muncul saat bilahnya melesat maju. Toji memutar tubuhnya saat dia dengan cepat menghindari bilah yang datang. Zukor menyebut nama Nikki dalam keputusasaan dan kemarahan. Nikki mengerti saat dia melotot dengan marah. Dia meluncurkan cakramnya ke depan dan pasir muncul. Itu melonjak langsung ke arah Toji. Itu menjepit erat di sekitar kakinya dan menguncinya di tempat. Dia lengah saat pandangannya mendarat di kakinya. Seringai Zuko melebar saat dia langsung mengarahkan bilahnya ke arah Toji yang tidak bergerak. Bibirnya sedikit terbuka. Api energi merah tua melingkari kakinya saat dia mengaktifkan keahliannya. Rantai pasir retak di bawah tekanan aura merahnya. Mulut mereka ternganga karena kebingungan. Sulur merah berapi-api menelusuri jalan gerakan cepat Toji saat dia menghindari hujan pedang. Lengan raksasa yang terbuat dari pasir muncul di tangan Nikki saat dia mengangkat cakramnya. Toji memperhatikan batu ajaib di kejauhan, menganggapnya sempurna. Dia meninggalkan Nikki ke samping saat dia dengan cepat melesat ke sisinya. Tangan pasir raksasa itu menabrak ke arah Toji saat dia melompat di udara. Zuka berteriak dengan marah, mendesak Nikki untuk melakukannya. Toji bergegas maju ke batu ajaib saat tangan raksasa itu mengikuti gerakannya. Nikki mengutuk pelan karena frustrasi. Toji meluncur ke udara saat tangan raksasa itu mendarat di batu ajaib. Gelombang besar energi biru meletus dan menelan area itu. Orang tua itu menutupi wajahnya dengan lengannya saat energi biru berputar di sekelilingnya. Energi batu ajaib itu beracun. Zuka menyeringai jahat saat dia bersiap sementara Nikki melindungi wajahnya dengan waspada. Toji muncul di atas dari ledakan itu, membuat mereka berdua terpana dan diam. Dia dengan angkuh tersenyum karena sihir tidak berpengaruh padanya. Kengerian menyebar di wajah Yuka dan Nikki. Mereka dengan putus asa mengaktifkan keahlian mereka untuk bersiap menyerangnya. Toji melayang tinggi saat hujan pedang dan pasir yang menusuk melesat ke arahnya. Lahir dari gabungan kekuatan keduanya, Toji melihat ke bawah saat energi merah tua melonjak di sekitar tangannya. Dia mencengkeram pedang yang masuk di udara sambil mengatupkan giginya. Dia melemparkannya dan memegang gagangnya. Dia melesat maju dan mengayunkan pedangnya ke dada mereka, mendarat di tanah setelah serangan balik. Wajah Nikki penuh keterkejutan dan kebingungan, sementara Zuka menggertakkan giginya kesakitan dan tidak percaya.
Toji berdiri tanpa gentar saat musuh-musuhnya terbaring kalah di tanah sementara yang tersisa mengawasi mereka. Tatapan lelaki tua itu menajam saat dia mendecakkan lidahnya karena frustrasi. Toji menghadapi yang lain dan memberitahu mereka bahwa Zuka masih bernapas dan bisa disembuhkan. Wajah lelaki tua itu berubah suram dan bertanya tentang rencana Toji. Toji berdiri dengan tenang dan menyarankan mereka untuk mundur. Orang tua itu tersenyum padanya. Mereka melewatinya dan langsung menuju anggota yang kalah. Wajahnya menjadi gelap dan memerintahkan dua orang lainnya. Dia tetap tenang saat keduanya segera menembakkan senjata mereka ke rekan-rekan mereka yang jatuh. Toji memelototi mereka dalam diam. Ekspresi pria itu menajam dengan niat, semua yang lain meliriknya dan memberitahunya tentang Meiyu. Mata Toji menyipit saat dia bertanya pada pria yang lain. Mereka menatapnya dengan wajah bengkok sambil berkata, Meiyu bisa mengejarnya. Seringai menyebar di wajah lelaki tua itu karena ingin bermain dengannya. Mereka berdiri dengan arogan di depan Toji. Dia kemudian berbicara dengan ketenangan terakhir, membuat wajah lelaki tua itu menjadi bingung. Ditelan dalam gelombang kekuatan merah, seringai menyeramkan terbentuk saat dia melangkah ke wujud aslinya. Kepercayaan diri mereka hilang saat mereka menyadari bahwa mereka meremehkan orang yang salah. Kekuatan merahnya berputar di sekelilingnya dan mendominasi seluruh area. Mereka menyaksikan dengan ketakutan saat mereka mengenalinya sebagai nomor 101. Toji teringat pengingat dari Yuji. Dia membisikkan permintaan maaf kepadanya karena orang-orang ini tidak bisa tinggal. Pembalasan menyala di matanya karena dia tidak bisa membiarkan penjahat ini hidup berdampingan dengan mereka. Kekuatan merahnya menelan area itu, dan mereka berdiri membeku dalam ketakutan saat mereka mengenalinya. Nomor 101, kepanikan merayapi wajah lelaki tua itu, terkejut bahwa itu adalah Toji. Mata Toji berkobar dengan amarah. Orang tua itu mengepalkan rahangnya. Bara maju selangkah dan memutuskan untuk maju lebih dulu. Dia mengaktifkan keahliannya dan berubah menjadi binatang buas. Dia bergerak dengan cepat dan menyerbu langsung ke arah Toji dengan niat yang tak tergoyahkan. Dia tanpa henti mengayunkan cakarnya, tetapi Toji terus menghindari setiap serangan dengan mudah. Toji menatapnya dengan saksama, membuatnya menggeram marah. Bara meraung dan mengangkat tinjunya untuk pukulan yang menghancurkan. Toji memanggil pedang manusia serigalanya. Bara menerjang dengan kekuatan buas, tetapi Toji cukup cepat untuk memblokirnya dengan pedangnya. Kedua pria itu menatap mereka dengan kaget dan tidak percaya. Bara sangat marah setelah mengetahui bahwa kekuatan Toji lebih besar. Menganggapnya mustahil. Dia mengangkat cakarnya dan melesat ke arah Toji. Lengannya terlempar, dan dia mengerang kesakitan ketika Toji memukulnya dengan pedangnya. Dia meraung kesakitan saat dia terhuyung mundur sambil memegangi lengannya yang putus dengan tak percaya. Toji menatapnya dan berkata bahwa serangannya terlalu lebar. Kasa memanggilnya sebagai sambaran petir. Dia mengaktifkan keahliannya dan guntur menyambar. Guntur menelan Toji dalam cahaya menyilaukan saat siluetnya berdiri. Kasa menunjuk ke depan saat petir biru berderak di sekelilingnya. Siluet Toji muncul dari asap, membuat Kasa tidak percaya. Tanpa gentar, Toji berjongkok di belakang pedangnya yang rusak dan memelototinya. Orang tua itu menyaksikan dengan geli ketika Toji menggunakan pedang itu sebagai penangkal petir. Dia maju selangkah dan mengaktifkan keahliannya, membuat Toji bingung. Matanya melebar kaget saat gelombang energi berapi menghantam dadanya. Ledakan dahsyat meletus dalam kilatan menyilaukan, api berputar di sekitar lelaki tua itu saat tangannya terus memerintahkan ledakan itu. Dia dengan arogan bertanya pada Toji apakah dia menyukai bomnya. Toji muncul dari ledakan dan mengatakan itu sedikit membantu, yang membingungkan lelaki tua itu. Matanya menyala dan kekuatannya melonjak memberitahu pria itu bahwa sekarang gilirannya. Mereka semua bingung dan kaget saat mereka menyaksikan kekuatan nomor 101. Toji memanggil pedangnya dan mengangkatnya ke depan sambil mengaktifkan keahliannya. Energi ungu meledak dan berputar di sekitar musuh-musuhnya, membuat mereka kesakitan. Dia memelototi mereka dengan marah sementara mereka terhuyung-huyung tak percaya saat mereka membela diri. Mereka mengelilingi Toji dan mengaktifkan keterampilan mereka saat dia berdiri tanpa gentar dikelilingi oleh energi ungu. Kasa menggertakkan giginya kesakitan saat energi terus berputar. Bara kemudian mengatupkan giginya karena kekuatan luar biasa yang semakin dekat. Terlepas dari perjuangan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya untuk menyerangnya. Dia mempersiapkan dirinya dengan tekad yang kuat saat gelombang energi kuning mengelilinginya. Ledakan besar energi berapi dan guntur menyilaukan meletus, menghancurkan sosok Toji. Mereka berdua tercengang saat melihatnya. Energi merah besar melingkari Toji sementara dia dengan mengejek menatap mereka. Mereka bertiga membeku tak percaya saat Toji muncul tanpa cedera dari energi yang berputar-putar. Baru melarikan diri dengan teror untuk hidupnya, tetapi Toji memperhatikannya. Toji memanggil pedangnya yang ganas dan memukulnya. Kakinya tertangkap saat dia turun ke tanah dengan ngeri. Toji kemudian memanggil pedang Raja Reptilnya dan mengangkatnya ke atas dengan cahaya yang berkilauan. Dia menusukkan pedangnya ke depan, dan dalam satu gerakan brutal, energi sihir merobek kepala bara dari bahunya. Orang tua itu berteriak ketakutan. Toji memelototi dua musuh yang tersisa. Jejak energi merah tertinggal saat dia berlari ke depan ke arah Kasa. Kasa menyeringai jahat meskipun memar sementara Toji mencengkeram kerahnya. Toji mengangkatnya dengan kerah, kilat berderak saat Kasa merasakannya dengan kesakitan. Toji memelototinya dengan marah. Kasa menjerit kesakitan saat energi merah menelannya perlahan mengambil nyawanya. Toji melepaskan Kasa, yang telah berubah menjadi tengkorak, sementara lelaki tua itu mundur dengan ngeri. Toji melemparkan pedangnya ke arah lelaki tua itu. Dia mencibir kesakitan saat pedang itu menembus bahunya. Toji memperhatikan hadiah penjara bawah tanah dan menyadari itu bisa runtuh kapan saja. Dia membuka peti dan menemukan pisau di dalamnya. Dia segera berbalik dan menyembunyikan pisau itu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mulai menghasilkan pedang dari mayat syaitan. Toji melihat pedang bintang 5 yang menyala-nyala dan memegangnya erat-erat. Orang tua itu terkejut dengan apa yang telah dia saksikan. Toji bergerak maju dan bertanya kepada pria itu tentang lokasi bos mereka. Meskipun kesakitan, lelaki tua itu menyeringai mengejek padanya. Toji menusukkan pedang ke bahunya dan menembus punggungnya saat dia berteriak. Toji mengaktifkan keterampilan pedang syaitan,
dan magma melonjak ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan dan memberitahu Toji bahwa bosnya ada di distrik Minata. Toji kemudian dengan tenang bertanya kepadanya tentang lokasi lainnya. Wajah lelaki tua itu berkeringat deras saat dia mengungkapkan lokasi lainnya. Toji menatap ke depan dengan tatapan penuh arti. Orang tua itu memohon padanya, tetapi Toji melotot dengan mata geram. Dia mencabut pedang di bahu pria itu, membuatnya meringis kesakitan. Orang tua itu panik saat magma menelan kakinya. Dia berteriak pada Toji dengan marah dan tak percaya. Toji berdiri teguh sambil melihat lelaki tua itu tenggelam dalam magma. Dia menatap lelaki itu dengan mengejek, membuatnya ketakutan. Orang tua itu mengulurkan tangan dengan sia-sia saat magma sepenuhnya melahap tubuhnya. Toji hanya menatapnya tanpa ampun. Air mata terbentuk di matanya saat magma mendekat. Di lalap api, dia mengulurkan tangannya sementara Toji berjalan menjauh dari tempat kejadian. Dia melotot dengan niat kejam memikirkan untuk membunuh Rokugai. Magma hanya menyisakan tengkorak yang hangus dari orang tua itu. Di bawahnya adalah reruntuhan pusat perbelanjaan terbesar, yang sebenarnya merupakan tempat persembunyian bagi rumah bergaya Jepang milik Dewa Lima Taring. Pelayan terlihat menuangkan minuman keras ke cangkir orang tua itu. Dia adalah Dewa Lima Taring sendiri yang dengan santai menikmati minuman. Dia kemudian merasakan getaran dahsyat di rumahnya yang menurutnya pasti anak buahnya sedang menguji kemampuan mereka lagi. Gempa bumi terus berlanjut dan bahkan semakin kuat, memecahkan vas di rumahnya. Ini membuat Dewa Lima Taring khawatir saat dia berdiri, berpikir bahwa mereka sedang diserbu. Dia mengambil tongkat besinya dan pergi keluar untuk memeriksa, hanya untuk melihat siluet seorang pria berdiri di bawah sinar bulan di atas lubang tempat persembunyiannya. Itu Toji yang mengenakan setelan hitam saat dia melepaskan aura merahnya. Dewa Lima Taring tersenyum melihatnya, menghormatinya sebagai tamu terhormat. Kemudian anak buahnya keluar dari tempat persembunyian mereka untuk memeriksa. Nomor 101 ada di sana. Orang tua itu senang Toji datang menyerang mereka, berpikir dia bisa mengklaim hadiah dari kepalanya. Toji memandang rendah mereka. Dia tidak pernah menyangka ada rumah bergaya Jepang di bawah reruntuhan pusat perbelanjaan. Dewa Lima Taring melepaskan aura yang kuat saat dia menatapnya. Sementara itu, anak buahnya mengeluarkan senjata anti-monster mereka untuk bertarung dengannya. Toji melompat, bertujuan untuk membersihkan anak buah yang lemah terlebih dahulu. Dia menyelimuti senjatanya dengan aura merah saat dia mengaktifkan output maksimum untuk skill penghancur rajanya. Dia menyerang seperti meteor yang jatuh, membawa bersamanya kekuatan besar saat dia mendekat. Gelombang kejut dari penurunannya saja sudah cukup untuk membuat Dewa Lima Taring tersentak. Dia mendarat dengan bersih, dan pesan peringatan tentang penurunan sihirnya muncul. Dia mengingat senjatanya dan berkata itu sudah cukup untuk saat ini. Hanya dengan proses penurunan, Dewa Lima Taring terkejut melihat bahwa semua bawahannya sekarang mati. Dia kemudian melepas pakaiannya sambil tersenyum jahat saat dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Toji melepaskan aura merahnya sebagai tanggapan, mengejutkan orang tua itu. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui betapa kuatnya Toji sebenarnya. Dia menyelimuti dirinya dalam energinya yang kuat saat dia menyerbu maju, mendorong Toji untuk menghunus pedang sihir manusia serigalanya. Dia terlihat jelas berjuang saat dia mencoba memblokir serangan Dewa Lima Taring. Dia bahkan lebih terkejut melihat senjatanya secara bertahap rusak. Di sisi lain, Dewa Lima Taring tampaknya menikmati pertempuran mereka. Saat Toji terus memblokir serangan itu, dia mengetahui bahwa tongkat besi itu menyedot sihir dari tubuhnya. Melihat bahwa melakukan kontak dengannya itu buruk, dia didorong untuk mundur. Dewa Lima Taring mengulurkan tangannya, tersenyum saat dia melepaskan energinya yang kuat dan mengaktifkan keterampilannya. Beberapa rahang kemudian muncul, menggigit berbagai bagian tubuhnya. Dia terkejut melihat keterampilan Dewa Lima Taring, mengatakan bahwa itu benar-benar merepotkan. Dewa Lima Taring tidak membuang waktu dan segera mengayunkan tongkatnya ke arahnya, yang dia balas dengan mengaktifkan pedang sihir cahaya putihnya. Tetapi Dewa Lima Taring menepisnya seperti lalat, mendorongnya mundur ke jarak yang signifikan. Nada suaranya mengejek saat dia bertanya apa yang salah. Toji tergeletak di tumpukan puing. Keadaan tidak terlihat baik baginya. Namun yang mengejutkan orang tua itu, dia segera berdiri dan menyerangnya dengan energi merahnya. Dia mengaktifkan skill ahli kecepatan tingginya, matanya terbakar dengan tekad saat dia berlari masuk. Dia berhasil menghubungkan pukulannya dan mendaratkannya di perut Dewa Lima Taring. Itu sangat kuat sehingga dia bisa membuat orang tua itu terbang. Tetapi itu tidak cukup untuk menjatuhkannya sepenuhnya karena Dewa Lima Taring masih tersenyum setelah menerima pukulan itu. Namun yang mengejutkannya, dia merasakan bahwa Toji menuangkan sihir langsung ke perutnya. Di sisi lain adalah Toji, terengah-engah saat dia bertanya-tanya apakah apa yang dia lakukan berhasil. Melihat bahwa dia masih tersenyum seperti itu, dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi bahkan setelah terkena pukulannya. Saat dia melihat ke depan, dia tahu bahwa dia pasti adalah bos karena suatu alasan. Dengan ini, dia tidak punya pilihan selain memaksakan dirinya hingga batasnya. Bahkan jika itu berarti menggunakan semua pedang sihir yang dia miliki. Dia kemudian melemparkan semua pedang sihir godlinnya ke arah Dewa Lima Taring, yang menangki semuanya seperti bukan apa-apa. Dia tersenyum saat akhirnya mengetahui bahwa keterampilannya adalah menarik pedang dari ruang lain. Toji tidak peduli dan terus menyerang, hanya untuk menemukan pedangnya patah. Tapi dia tidak berkecil hati dan masih terus menyerang. Dia menyerangnya meskipun dia hanya menertawakan wajahnya. Dia akhirnya mengeluarkan pedang sihir serigala api hitamnya dan mengaktifkan skill manipulasi api eksplosif hanya untuk apinya diserap oleh tongkat besi Dewa Lima Taring. Dia terkejut melihat bahwa itu juga dapat menyerap keterampilan pedang sihir. Sekarang giliran Dewa Lima Taring untuk menyerang. Dia mengayunkan tongkat besinya ke arahnya. Dia terus mengayunkan sementara dia menghindar. Tapi kemudian dia terkejut melihat bahwa dia terpojok oleh tongkat besinya. Memukulnya langsung di tubuh dan membanting tubuhnya ke dinding di belakangnya. Dewa Lima Taring berdiri dengan sombong saat dia berkomentar tentang Toji yang kehabisan simpanan pedangnya. Sementara itu, dia terlihat lemas merosot ke dinding. Dewa Lima Taring mengangkat pedangnya saat dia bertujuan untuk mengakhiri segalanya, meninggalkan Toji dalam keputusasaan saat pukulan terakhir akan dilepaskan padanya.
Dewa Lima Taring menjulang di depan Toji dan memberinya senyum mengejek. Toji menatapnya dengan gelisah. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Bos mengangkat senjatanya menyatakan akhir. Toji memanggil pedang sihir manusia serigalanya. Dia mengaktifkan buff-nya dan menerjang maju dengan tekad. Dia mendaratkan serangan kuat yang mengiris dalam ke sisi bosi. Dewa Lima Taring menggeram marah. Dia kemudian membalas dengan keterampilan saat Rahang muncul dan menghancurkan pedang Toji. Toji mengutuk frustrasi saat dia melirik pedangnya yang patah. Dewa itu menindaklanjuti serangan, menghantamkan senjatanya ke punggung Toji, membuatnya meringis kesakitan. Toji berlutut ke tanah kesakitan, berpikir dia mematahkan tulang. Dia mencoba untuk tetap berdiri meskipun dalam penderitaan. Dewa Lima Taring mengawasinya berdiri saat dia menganggap Toji keras kepala. Dengan tatapan puas, dia sekali lagi mengangkat tangannya untuk menyerang. Beberapa rahang melesat ke arah Toji, menggigit setiap bagian tubuhnya membuatnya menangis kesakitan. Sistem muncul dan memberinya peringatan untuk segera mundur karena sihirnya menipis. Dia melihat ke bawah tertutup memar. Dewa itu tersenyum arogan saat dia mengejeknya karena menguras kekuatan sihirnya. Dengan kepala tertunduk, Toji mengatakan kepadanya bahwa memang seperti itu karena dia memberikannya kepadanya. Mata Dewa Lima Taring menjadi bingung. Tiba-tiba, gelombang energi gelap dan merah berputar di sekelilingnya. Dia mendarat dengan satu lutut dan menyemburkan darah. Dia menatapnya dengan ancaman di matanya, sementara Toji menatap matanya. Dia menggertakkan giginya dengan marah. Tiba-tiba, dia membeku ketika bercak coklat muncul di tubuhnya. Dia menolak untuk mempercayainya, tetapi Toji hanya mengawasinya. Toji meninju perutnya untuk menanamkan kekuatan sihirnya di dalam mengorbankan setiap pedangnya saat sihir terkumpul. Dewa Lima Taring tertawa geli. Dia kemudian memanggil rahang besar yang diarahkan ke Toji. Rahang besar itu jatuh untuk melahapnya. Dewa Lima Taring menyeringai penuh percaya diri dan mengejek Toji yang terluka. Di antara rahang besar itu, mata Toji bersinar saat energi merah berputar di sekelilingnya. Dia terbakar amarah saat dia merobek rahang besar itu. Toji berdiri tegak dan berkata sihirnya telah menyerbu tubuhnya, membuatnya mundur tak percaya. Dewa Lima Taring mengamuk, melepaskan pukulan ganda yang dihindari Toji dengan bergerak mundur. Dia meluncurkan pukulan dahsyat dari senjatanya ke bawah yang bertujuan untuk menghancurkan Toji. Ekspresi Toji menjadi gelap sementara pukulan dewa itu mendarat ke tanah. Kekuatan sihir yang ditanam di dalam dirinya akhirnya meledak, memicu ledakan dahsyat di seluruh tubuhnya. Pria itu terhuyung dan terengah-engah saat darah tumpah dari mulutnya. Toji berdiri di depan dewa yang jatuh saat dia menganggap pertempuran itu, pertempuran kecepatan. Dewa Lima Taring merangkak dan menggertakkan gigi tak percaya. Toji menghentikannya pergi ke suatu tempat dengan menusukkan pedangnya melalui kakinya. Dewa Lima Taring menatapnya saat dia mengakui kekalahannya. Dia memohon Toji untuk membiarkannya hidup dengan mengabulkan permintaannya. Toji menarik pedangnya dari kaki dewa dan menusukkan pedangnya ke kaki dewa yang lain, membuatnya menjerit kesakitan yang luar biasa. Dia menusukkan pedang lebih dalam saat memancarkan gelombang energi ungu. Dewa itu mengerang lebih keras lagi kesakitan. Wajah Toji menjadi gelap karena marah saat dia mengharapkan kematian dewa itu. Mata dewa itu menyipit tak percaya menganggapnya gila. Toji menatap ke bawah dengan mata menyala merah dan penuh amarah, sementara dewa itu menggertakkan giginya. Toji menarik pedangnya ke arah dewa yang merangkak, tidak ingin dia mati dengan mudah. Sekawanan serigala tiba-tiba muncul di depan dewa itu. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Serigala-serigala itu mengeluarkan air liur dengan nafsu darah saat mereka mengunci mata mereka pada mangsanya. Toji melihat mereka dan memerintahkan mereka untuk makan, membuat mata dewa itu terbelalak lebar. Serigala-serigala itu mulai merobek dan mencabik-cabik dagingnya dengan kelaparan yang kejam, sementara Toji memalingkan punggungnya dengan dingin dan bergerak maju. Toji melihat ke atas langit malam saat dia akhirnya membalas dendam pada Rokugai. Dia kemudian mengatur barang-barang yang dia dapatkan dari pertarungan. Pandangannya tertuju pada tongkat itu mengklasifikasikannya sebagai lebih dari sekadar item peringkat. Pedang kembar, cermin perunggu, dan belati semuanya adalah barang langka. Sistem memberitahunya bahwa semua item dengan kekuatan sihir dapat disimpan. Dalam satu kata, item-item itu menghilang di depan Toji. Sistem kemudian menawarinya gelar baru, yang dia terima. Dia sekarang mendapatkan gelar pembunuh. Sebuah suara keras menarik perhatiannya saat dia melihat ke atas. Dia melompat tinggi ke atas untuk melarikan diri dan melihat bahwa itu adalah bala bantuan dari cabang lain. Dengan energi berputar di sekelilingnya, dia melesat dengan cepat, bertekad untuk membunuh mereka semua. Ledakan terdengar di reruntuhan Dungeon Hago Uji ketiga. Seorang pria botak terlihat terbanting ke dinding. Saat pembantaian berlanjut, salah satu pria botak terlihat bersembunyi dengan putus asa dengan ketakutan terukir di wajahnya. Dia menangis saat dia berusaha keras untuk tidak membuat suara apapun, bertanya-tanya mengapa Toji ada di sana. Suara pukulan berhenti saat dia terus bersembunyi. Dia bersandar ke samping dan mengintip untuk memeriksa apakah dia sudah pergi, hanya untuk disambut oleh tangan iblis yang meraih tepi dinding tempat dia bersembunyi. Ketakutan sekali lagi merayap di wajahnya saat dia mendongak, berkeringat deras dan menangis. Toji ada di sana seperti iblis yang menatapnya. Dia kemudian meraih wajahnya dan diikuti oleh jeritan kesakitan dan cipratan darah. Toji melanjutkan perjalanannya, berjalan menaiki tangga. Dia kemudian membuka pintu dengan tiba-tiba, dan dia disambut oleh pemandangan mengerikan pria-pria yang memanfaatkan wanita-wanita muda. Di lantai tergeletak wanita-wanita muda tanpa pakaian menangis saat mereka mencoba menutupi tubuh mereka. Salah satu pria bingung dan mempertanyakan identitasnya. Pemandangan ini membuat Toji sangat marah. Kedua pria itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak saat mereka dipenggal dalam sekejap. Tubuh mereka yang tanpa kepala jatuh di depan gadis-gadis yang menjerit ketakutan. Mereka menatapnya dengan ketakutan di wajah mereka. Yang dia katakan kepada mereka bahwa mereka sekarang bebas. Dia menambahkan bahwa mereka sekarang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, yang membuat gadis-gadis itu menatapnya dengan sedikit kebingungan di wajah mereka. Alisnya berkerut karena frustrasi dan amarah, berpikir bahwa Mei mungkin berakhir di sana juga. Dia ingat bagaimana adiknya dengan ceria menyapanya selamat pagi. Dia akan menyapanya balik sementara dia mengundangnya untuk makan bersama.
Dia akan menyajikan makanan mereka dan memeriksanya. Sebuah berita kilat terdengar saat dia mulai makan. Makan. Itu adalah laporan tentang markas besar Rokigai yang digerebek oleh nomor 101. Dia dengan cepat menyelesaikan makanannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian mengenakan jaketnya sementara Mei terkejut bahwa dia sudah akan pergi. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal satu sama lain saat dia melanjutkan perjalanannya. Dia menghela napas. Kakaknya sangat gila kerja. Ledakan keras kemudian terdengar. Toji sekarang berbicara dengan senapan anti-monster kelas tinggi dari para berandalan dari reruntuhan Dungeon Akabane ketiga, tetapi senjata mereka bahkan tidak mempengaruhinya saat dia menyelimuti dirinya dalam aura merahnya. Wajahnya dipenuhi dengan tekad untuk menghapus 3 cabang Rokigai yang tersisa dalam sehari. Orang-orang itu mulai gugup saat mereka melihat senjata mereka tidak mempengaruhinya. Yemotov kemudian memerintahkan agar senjata mereka yang lebih besar dibawa keluar, yang dipatuhi oleh salah satu berandalan. Mereka sekarang terlihat memegang bazooka mengarahkannya ke arahnya. Mereka kemudian menembakkannya, melemparkan roket ke arahnya. Toji mengaktifkan gelar ahli kecepatan tinggi sebagai tanggapan, memungkinkannya untuk menghindari proyektil dan menebas musuh dalam sekejap. Dia berdiri seperti protagonis film aksi, memunggungi ledakan yang baru saja dia ciptakan. Yamato dan orang-orang yang tersisa terkejut melihat bahwa bahkan senjata mereka yang lebih besar tidak melakukan apapun. Sebaliknya, Toji baru saja mulai saat dia mengaktifkan gelar pembunuhnya. Dia melepaskan sejumlah besar aura merah, mencekik pasukan musuh. Mereka kemudian jatuh karena terpapar sihirnya yang sangat terkonsentrasi. Tetapi salah satu pria masih sadar, dengan lemah mencoba meraih tombol. Dia kemudian menekannya, berharap untuk melepaskan binatang buas yang akan membunuh Toji. Sebuah kandang kemudian terbuka dari belakang Toji, memuntahkan siluet monster yang menatapnya. Dia berbalik dan melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Itu adalah binatang buas yang sangat besar. Matanya bersinar saat memperlihatkan taringnya saat melihatnya. Kemudian mengeluarkan raungan keras saat mengangkat anggota tubuhnya untuk menghentikannya, tetapi Toji tidak terpengaruh dan menyelimuti tinjunya dengan energi merah sebagai tanggapan. Dia kemudian meninju, menembakkan energi merah ke arah binatang itu. Binatang itu langsung terkena energi merahnya di perut. Toji mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat dari naik level. Namun, binatang buas besar itu tidak terpengaruh, dan meraung ke arahnya, yang ditanggapi dengan mengaktifkan pedang sihir cahaya putihnya. Dia kemudian mengayunkannya ke bawah dengan mudah memotong tubuh binatang buas itu seperti pisau panas di atas mentega. Dia berdiri di tengah tubuh binatang yang diiris saat mereka berjatuhan. Dia kemudian memunggungi dan menyuruh sistem untuk membuat pedang sihir dan menyimpannya. Dia mengeluarkan palunya. Dia masih bisa merasakan kehadiran di sana. Dia mengayunkan palunya dan menghancurkan dinding, memperlihatkan orang-orang yang tersisa bersembunyi di baliknya. Mereka menundukkan kepala dan memohon ampun dengan putus asa, yang membuat Toji bingung saat melihat mereka. Mereka berbicara dengan sopan, menyatakan bahwa sisa anggota Rokugai berjanji setia kepadanya. Tetapi mengetahui bahwa mereka menyerangnya sebelumnya, dia tidak bisa mempercayai mereka. Orang-orang itu berkata bahwa itu hanya keputusan Yamato sendiri, dan mereka semua setuju untuk menyerah kepadanya. Namun, Toji tidak menemukan arti dari janji kesetiaan mereka jika dia tidak mendapatkan apapun darinya. Setelah mendengar bahwa dia bisa memungut upeti dari mereka, dia sangat marah. Dia mengeluarkan palunya dan bertanya kepada mereka tentang korban mereka yang mengatakan hal yang sama. Mereka kemudian dengan putus asa berjanji bahwa mereka akan berubah di masa depan dan berhenti membunuh. Dia tampak sangat bingung tentang apa yang harus dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengkhianatinya. Sistem kemudian merekomendasikan agar dia menggunakan cambuk penaklukan, menambahkan bahwa fungsinya tidak terbatas pada monster dan dapat digunakan pada manusia juga. Dia kemudian mengeluarkannya dan menyuruh orang-orang itu untuk tidak bergerak. Dia menampar salah satu dari mereka di wajah dengan cambuknya. Suara tamparan kemudian terus terdengar saat dia mencambuk setiap dari mereka. Mereka benar-benar bingung, bertanya-tanya untuk apa itu. Sedikit yang mereka tahu, mereka telah diikat oleh tanda penaklukan. Tanda itu akhirnya menghilang, tetapi tetap berlaku. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk berdiri, yang segera mereka patuhi. Dia memberikan perintah tegas untuk tidak pernah mengkhianatinya dan membawa semua anggota yang tersisa kepadanya dalam hari itu. Semua orang setuju untuk memenuhi perintahnya secara serempak. Mereka kemudian berjalan ke bawah untuk mematuhi sementara Toji ditinggalkan dengan pikiran untuk mengendalikan semua orang dengan cambuknya. Matanya dipenuhi dengan tekad untuk akhirnya mengakhiri semuanya dengan Rokugai. Nếu mấy team tôi thấy lại em không